Situ Yufan dan yang lainnya tidak memberikan waktu kepada musuh untuk bereaksi dan menyerang terus-menerus. Dalam sekejap, mereka menyerang 4 kali dan menghabisi lebih dari 30 orang kuat. Di antara target yang mereka pilih, hanya satu orang kuat yang berada jauh dan diselamatkan oleh orang kuat alam Tianyuan. Dia hanya terluka dan tidak mati di tempat. Para ahli alam Tianyuan dari 4 sekte abadi utama mengambil tindakan satu demi satu untuk memblokir bagian depan. Kekuatan para ahli alam Tianyuan jauh melebihi kekuatan alam Yuan Bumi. Tidak mudah untuk menghabisi mereka. Xuan Ye berkata dengan lantang cepat, mereka yang tahu cara membentuk, segera atur formasi, jangan beri mereka kesempatan untuk mengalahkan mereka satu persatu. Masih banyak orang kuat dari 4 sekte besar abadi yang mengetahui cara membentuk formasi, dan mereka telah membentuk formasi satu demi satu. Namun, butuh waktu lama bagi mereka untuk membentuk formasi. Sebelum mereka membentuk formasi, mereka berada dalam kekacauan. Bunuh. Situ Yufan melihat peluang itu. Semua orang menyerang bersama-sama. Mereka memanfaatkan kebingungan musuh dan menyerang beberapa ronde lagi, menghabisi puluhan musuh. Orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi juga terlatih dengan baik dan dengan cepat mengatur formasi. Namun, tidak semua dari mereka mengetahui formasi, dan formasi yang mereka buat beragam. Situ Yufan berkata dengan lantang atasi mereka yang sendirian dulu. Mereka memilih sasaran satu demi satu. Bagaimanapun, 9 kelompok orang menyerang musuh di area yang berbeda, sehingga 2 kelompok orang tidak akan menyerang sasaran yang sama. Jeritan itu terus berdatangan. Sejak Situ Yufan dan yang lainnya muncul, tidak butuh waktu lama untuk menghabisi lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik Rilem Bumi Yuan, yang memberikan pukulan berat pada 4 sekte abadi utama dan membuat masing-masing Situ Yufan mengaum dengan marah. Bunuh mereka dan balas dendam adik junior. Aku akan membuat mereka kram dan menguliti mereka, dan membuat mereka mati dengan buruk. Mereka berteriak keras, tapi tidak berani maju ke depan. Situ Yufan dan yang lainnya memiliki total 81 orang kuat. Orang-orang dari 4 sekte abadi utama telah membentuk formasi. Tidak mungkin ada lebih dari 30 orang dalam formasi yang sama ancaman bagi Situ Yufan dan yang lainnya. Sebaliknya, mungkin saja pergi dan mati. Song Ke berkata setiap orang harus melindungi diri kita sendiri terlebih dahulu, kita tidak boleh terburu-buru. Benar, jangan mengacau, dan jangan beri kesempatan pada Situ Yufan dan yang lainnya lagi. Tuo Bazan berkata kami para ahli alam Tianyuan mencoba yang terbaik untuk melindungi orang lain dan tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Petugas pertama, sulit bagi kita untuk bergerak, kata Raja Ibel 15. Situ Yufan berkata dengan dingin mari kita bekerja sama untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik di alam asal surgawi dan memberitahu mereka betapa kuatnya kita. 81 orang kuat semuanya mengerahkan kekuatan spiritual mereka dan dikirim ke formasi 3 bakat Hunyuan. Situ Yufan mengendalikan formasi 3 bakat Hunyuan dan memutuskan untuk menyerang sasaran. Situ Yufan dengan cepat memilih ahli alam Tianyuan dari Sekte Tianji. Sekte Tianji adalah musuh terbesar mereka, jadi tentu saja mereka harus ditangani terlebih dahulu. Ledakan. 81 orang kuat menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Orang kuat alam Tianyuan dipukul dan diterbangkan. Dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Tentu saja, tidak ada yang tahu apakah orang kuat alam Tianyuan sudah mati atau tidak. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan ketakutan dan mundur satu demi satu, bersembunyi di balik pembangkit tenaga listrik alam Yuan Bumi, tidak berani berdiri di depan dan bertindak sebagai target. Pertama-tama, kita benar-benar bisa menghabisi orang kuat di alam Tianyuan. Situ Yufan tersenyum dan berkata selama kamu berani berpikir, tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Setelah meningkatkan kultivasinya, ia menjadi lebih percaya diri. Di masa lalu, dia benar-benar tidak berani membimbing kekuatan spiritual dari 81 orang kuat untuk menyerang sendirian, tapi sekarang dia bisa, dan dia melakukannya dengan sangat indah. Setelah hanya satu serangan, ahli alam Tianyuan yang tersisa dari 4 sekte abadi utama dipenuhi ketakutan dan bahkan tidak berani menghadapi Situ Yufan dan yang lainnya secara langsung. Xuan Ye berkata dengan marah orang pembawa sial. Mereka menjadi lebih kuat lagi, kita harus menghabisi mereka. Serang. Pemimpin tertinggi dari 4 sekte besar abadi memberi perintah hampir pada waktu yang bersamaan. Lebih dari 300 orang kuat melancarkan serangan bersama, dan orang-orang di alam Tianyuan juga mengambil tindakan satu demi satu, mendesak harta karun tingkat Xuan untuk melakukan serangan jarak jauh. Pertahanan. Situ Yufan dan yang lainnya mengaktifkan kekuatan spiritual mereka dan mengandalkan formasi 3 bakat Hunyuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Boom-boom. Serangan-serangan itu mendarat di perisai dan semuanya diblokir oleh perisai itu. Ketika Yang Yi dan yang lainnya melihat Situ Yufan dan yang lainnya sedang memamerkan kekuatan mereka, mereka pun mengambil tindakan. Meskipun mereka dikepung, mereka kadang-kadang mampu melawan.
Mereka juga memilih 3 atau 4 sasaran sekaligus dan memusatkan usahanya untuk menyerang, sehingga jumlah musuh dapat dikurangi. Musuhnya terlalu banyak. Jika mereka tidak dibiarkan terus mengurangi jumlahnya, Yang Yi dan yang lainnya pasti akan kalah. Meskipun Yang Yi dan yang lainnya hanya bisa menghabisi 3 atau 4 orang kuat sekaligus, itu adalah pencegah yang besar bagi musuh dan membuat orang kuat dari 4 sekte besar abadi takut dan tidak dapat menyerang dengan seluruh kekuatan mereka karena mereka harus melindungi diri mereka sendiri terlebih dahulu. Semua orang egois, dan ini tidak bisa disalahkan pada orang kuat dari 4 sekte besar abadi. Awalnya, 4 sekte besar abadi berada dalam situasi yang hebat, tetapi sekarang mereka tidak dapat menyingkirkannya dan tidak dapat memuntahkannya. Song Ke menghela nafas sayang sekali. Jika kita bisa mengepung Situ Yufan dan yang lainnya dalam satu gerakan, mungkin ini saat terbaik bagi kita untuk menghabisi mereka. Sayang sekali. Xuan Ye bertanya Song Ke, kamu pandai dalam strategi. Bisakah kamu memberitahu kami apa yang harus kami lakukan sekarang? Tidak hanya mereka gagal menghabisi orang-orang dari kuil Shaolin, tetapi mereka sendiri kehilangan lebih dari 100 orang kuat, dan korban jiwa terus berjatuhan. 4 sekte abadi utama kuat dan tidak mampu menanggung kerugian seperti itu. Song Ke berkata kekuatan Situ Yufan dan lainnya telah melebihi ekspektasi kita. Daripada terus-menerus kehilangan tenaga, lebih baik mundur hari ini dan menangani mereka setelah kita mendiskusikannya. Butuh banyak usaha untuk menjebak mereka. Jika kita membiarkan mereka pergi seperti ini, akan sulit menemukan peluang seperti itu di masa depan. Song Ke berkata Yang Mulia Xuan Ye, lihat lebih dekat untuk melihat apakah kami telah menjebak Situ Yufan dan yang lainnya. Tidak, kami hanya menjebak sejumlah kecil orang yang dipimpin oleh Yang Yi, yang tidak ada gunanya sama sekali. Senior Tuo Bazan, Senior Huoyan, apa pendapat Anda? Mundur. Keduanya berkata serempak. Xuan Ye berkata mengapa kedua senior berpikir bahwa mundur adalah cara terbaik. Situ Yufan dan yang lainnya tidak terkepung, dan mereka mampu menghabisi ahli alam Tianyuan, yang merupakan ancaman besar bagi kita. Sebaiknya kita mundur dulu, dan kemudian 4 sekte abadi utama kita akan memanfaatkan waktu untuk berlatih formasi, kembangkan pemahaman diam-diam, lalu kembali dan bunuh mereka. Situ Yufan dan yang lainnya belum terlambat, kata Huoyan. Iya, kita harus berlatih agar bisa mengalahkan Situ Yufan dan yang lainnya. Orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi dengan cepat menemukan kekurangan mereka sendiri. Setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk mengungsi sementara. Mundur. Perintah Xuan Ye. Banyak orang tidak percaya ketika mendengar perintah tersebut. Namun, para pemimpin tertinggi dari 4 sekte besar abadi mengeluarkan perintah hampir pada waktu yang bersamaan. Lebih dari selusin ahli alam Tianyuan berjalan di belakang, dan Situ Yufan serta yang lainnya tidak berani mengejar mereka. Awalnya, mereka tidak memiliki keuntungan, jadi mengapa repot-repot mencari masalah? Yang Yi dan yang lainnya sangat bersemangat ketika mereka keluar dari masalah. Situ Yufan, ini benar-benar berkatmu kali ini. Jika kamu tidak menghabisi orang kuat di alam Tianyuan dan membuat orang kuat dari 4 sekte abadi utama takut, mereka tidak akan bisa mengungsi dengan mudah, dikatakan. Situ Yufan tersenyum dan berkata masih belum diketahui apakah orang kuat alam Tianyuan sudah mati. Namun, orang kuat dari 4 sekte abadi utama memang ketakutan. Mereka pasti akan lebih siap di masa depan sebelum mereka muncul di depan kita. Mereka mengirim begitu banyak orang kuat, bukankah mereka cukup siap? Situ Yufan berkata mereka menderita kerugian besar kali ini. Di mana mereka menderita kerugian? Tidak ada formasi terpadu, dan ada kekacauan, yang memberi kita kesempatan untuk memanfaatkannya, kata Yang Yi. Itu benar. Jadi, mereka pasti akan melatih formasi bersama dan mengembangkan pemahaman diam-diam. Lain kali mereka muncul, orang kuat dari 4 sekte abadi akan menjadi monolitik dan sulit untuk dihadapi. Situ Yufan mengangguk. Yang Yi berkata kita juga harus bersiap sepenuhnya. Saat mereka muncul lain kali, kita akan memiliki beberapa ahli alam Tianyuan lagi. Situ Yufan, saya ingin segera menerobos kemacetan. Saya tidak sabar. Situ Yufan melirik semua orang dan berkata kami sekarang memiliki total 38 orang di puncak alam Yuan Bumi. Selain 9 orang yang baru-baru ini menerobos ke alam puncak bumi Yuan, ada juga 29 orang yang telah menerobos ke alam puncak bumi Yuan selama beberapa waktu. Kita dapat menerobos ke alam Tianyuan secara berkelompok. Yang Yi, Mu Yingsui, dan Yulong, kalian bertiga akan menjadi yang pertama. Sudah lama sejak Mu Yingsui, Yulong, dan 18 arhat menerobos ke puncak alam elemen tanah. Selain itu, mereka menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di pagoda. 1 bulan berlatih di dalam sama dengan 10 bulan di luar. Terlebih lagi, sumber daya yang disediakan oleh Situ Yufan kepada mereka adalah yang terbaik, dan 9 sekte abadi mungkin tidak dapat menghasilkan batu spiritual terbaik untuk menyiapkan susunan pengumpulan roh untuk dipraktikkan oleh murid-murid mereka. Oleh karena itu,
Kecepatan kultivasi mereka sudah cepat, dan dengan bantuan pagoda, kultivasi mereka pasti meningkat pesat. Akumulasi dari 29 ahli puncak rilem bumi Yuan hampir selesai. Sementara Yang Yi dan yang lainnya menerobos, orang-orang ini masih bisa berlatih untuk sementara waktu. Situ Yufan sudah berpikir untuk membiarkan 3 orang kuat menerobos bersama setiap saat sehingga mutiara dewa ajaib dapat menjaga mereka. Biarkan mereka yang memiliki pengalaman paling banyak menerobos terlebih dahulu. Mereka yang tidak membuat terobosan bisa terus mundur dan membuat banyak kemajuan. Jika ke-29 pembangkit tenaga listrik puncak di alam Yuan bumi berhasil menerobos, bahkan pembangkit tenaga listrik di alam Tian Yuan yang paling lemah pun akan jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik puncak di alam Yuan bumi. Situ Yufan, kami siap dan bisa mulai kapan saja. Oke, saya sudah menyiapkan susunan pengumpul roh. Anda akan menerobos susunan pengumpul roh. Saya akan menggunakan teknik khusus untuk mencegah Anda mengganggu satu sama lain. Dia hanya memiliki 9 manik-manik roh, dan 9 manik-manik roh membentuk susunan pengumpulan roh yang besar. Berlatih terobosan dalam susunan pengumpulan roh ini sangat bermanfaat. Mereka bertiga memasuki formasi dan masing-masing mulai menerobos penghalang. Namun demi keselamatan dan agar ketiganya mendapatkan manfaat yang maksimal, Situ Yufan tetap membiarkan mereka meminum pil 3 jiwa. Kekuatan spiritual Yang Yi, Mu Yingsui, dan Yulong tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan gajah naga yang dibudidayakan oleh Situ Yufan. Jika mereka mengandalkan kekuatan spiritual mereka sendiri untuk memperluas lautan kesadaran, mereka mungkin tidak jauh lebih baik daripada praktisi biasa. Situ Yufan dulu percaya bahwa yang terbaik adalah menerobos kemacetan itu sendiri. Namun, dia mengubah pandangannya. Setidaknya ketika dia menerobos alam Tian Yuan, dia harus melakukan yang terbaik untuk memperluas lautan kesadaran. Oleh karena itu, meminum pil 3 jiwa tidak hanya dapat memastikan terobosan yang sukses, tetapi juga lebih memperluas lautan kesadaran. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia tetap merekomendasikan Yang Yi dan yang lainnya untuk meminum pil 3 jiwa. Yang Yi, Mu Yingsui, dan Yulong semuanya percaya pada Situ Yufan tanpa syarat, dan setelah meminum pil 3 jiwa, mereka mulai menerobos kemacetan. Setelah meminum pil 3 jiwa, Yang Yi dan yang lainnya membuat terobosan yang mulus. Meskipun mereka juga harus menahan rasa sakit yang luar biasa, rasa sakitnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang diderita Situ Yufan. Selain itu, pil 3 jiwa mengandung kekuatan spiritual dalam jumlah besar, yang dapat membantu mereka memperluas lautan kesadaran mereka. Situ Yufan khawatir sesuatu akan terjadi pada Yang Yi dan yang lainnya, jadi dia terus mengawasi dan tidak berani mengendur sama sekali. Mutiara Dewa Sihir juga tersembunyi dalam susunan pengumpul roh. Selama mereka berhasil menerobos dan menghadapi bencana Ibel 15, Mutiara Dewa Fantasi bisa berguna. Waktu berlalu hari demi hari, dan Yang Yi dan mereka bertiga menyelesaikan perluasan lautan kesadaran mereka satu demi satu. Lautan kesadaran mereka sangat besar, jauh melebihi orang kuat biasa. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Situ Yufan, itu sudah cukup untuk dibandingkan dengan orang-orang yang sangat kuat ketika mereka menerobos alam Tian Yuan. Perluasan lautan kesadaran telah selesai, dan bencana Ibel 15 segera datang. Dengan bantuan Mutiara Dewa Sihir dan Kristal Ibel 15, kesengsaraan Ibel 15 hanya dapat membantu mereka, bukan mengancam mereka. Mereka bertiga berhasil menjadi orang kuat di alam Tian Yuan, dan kemudian pergi ke formasi pengumpulan roh lainnya untuk menstabilkan alam mereka. Situ Yufan segera mengatur para ahli alam Yuan bumi terkemuka lainnya untuk menerobos kemacetan. Mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang dan menerobos bersama-sama. Karena Situ Yufan sangat siap, sebagian besar terobosan yang dilakukan oleh para master ranah Yuan bumi dari kuil Shaolin sangat mulus. Namun, meski begitu, masih ada 2 orang kuat di puncak alam Yuan bumi yang gagal menerobos. Mereka berdua mati mendadak saat memperluas lautan kesadaran. Situ Yufan tidak bisa menyelamatkannya meski dia menginginkannya. Pada akhirnya, total 27 ahli alam Tian Yuan ditambahkan, termasuk 18 Arhat, Yang Yi, Yulong, dan Situ Yufan. Termasuk Hua Wu, Deat Suangsha, dan Situ Yufan, ada total 31 ahli alam Tian Yuan. Dengan banyaknya ahli alam Tian Yuan, Situ Yufan mendapatkan banyak kepercayaan diri. Dia tidak mengganggu orang-orang kuat yang baru saja menerobos, dan membiarkan mereka terus mundur, menstabilkan wilayah mereka, dan pada saat yang sama mengembangkan kekuatan spiritual mereka. Situ Yufan tidak terburu-buru untuk keluar. Dia telah memperhatikan terobosan semua orang sebelumnya, jadi dia jarang punya waktu untuk berlatih. Sekarang dia akhirnya menghela nafas lega dan mulai mengembangkan kekuatan spiritualnya. Kekuatan kesadaran spiritual terlalu penting, dan kekuatan spiritualnya terlalu lemah untuk bertarung dalam waktu lama. Bagaimanapun, dia berlatih selama 10 hari di pagoda dan hanya 1 hari di luar. Kecepatan menumbuhkan kekuatan kesadaran spiritual sangat lambat, Situ Yufan sudah merasakannya sebelumnya. Ia tidak memiliki harta karun di area ini,
dan memang tidak mudah untuk meningkatkan kekuatan kesadaran spiritualnya. Pil Tianluo. Kok saya lupa kalau ada Pil Tianluo? Tiba-tiba Situ Yufan berseru. Pil Tianluo adalah pil untuk mereka yang kuat di alam Tianyuan. Pil ini jelas dapat meningkatkan pengembangan kesadaran spiritual. Memikirkan hal ini, Situ Yufan hanya mengeluarkan pil Tianluo, langsung meminumnya, dan mulai berlatih. Benar saja, Tianluo dan tidak hanya mengandung kekuatan spiritual, tetapi juga kekuatan spiritual yang memang sangat membantu dalam menumbuhkan kekuatan spiritual. Situ Yufan menghabiskan 5 hari 5 malam untuk sepenuhnya menyempurnakan kekuatan pil Tianluo. Kekuatan gajah naga telah meningkat pesat, dan kekuatan kesadaran spiritual telah meningkat lebih dari 5 kali lipat. Ini memang pil Tianluo, sungguh sebuah harta karun. Tingkat kultivasi kesadaran spiritual saya cukup bagus sekarang, tetapi Yang Yi dan yang lainnya masih tertinggal jauh. Saya sebaiknya meminta semua orang kuat di alam Tianyuan untuk meminum pil Tianluo. Mereka tidak mendapatkan banyak Tianluodan dari pagoda, jadi mereka harus menggunakannya dengan hemat. Namun, mereka menghadapi ratusan orang kuat dari 4 sekte abadi utama yang mengejar mereka. Meningkatkan kekuatan mereka sangatlah penting, jadi dia memutuskan untuk mengeluarkan pil Tianluo. Tianluodan tidak ada nilainya jika ditempatkan di sana. Hanya dengan meningkatkan kekuatan setiap orang, hal itu akan sangat membantu mereka. Dia menghentikan budidaya para ahli alam Tianyuan dan memberi mereka masing-masing pil Tianluo. Mengonsumsi pil Tianluo dan berlatih lagi akan banyak membantu Anda. Baik Huawu maupun Deat Suangsa belum pernah meminum pil Tianluo sebelumnya, dan kali ini mereka juga diberi pil Tianluo. Anda harus tahu bahwa bahkan di 9 sekte abadi, hanya murid terpenting yang dapat meminum pil Tianluo untuk berlatih. Selain itu, meminum Tianluo dan biasanya diminum saat Anda berada dalam kemacetan, yang dapat membantu menerobos kemacetan tersebut. Agar bawahannya meningkatkan kekuatan mereka, Situ Yufan tidak lagi terlalu mempedulikannya. Kekuatan obat yang terkandung dalam Tianluo dan sangat menakjubkan sehingga beberapa orang membutuhkan lebih dari 10 hari untuk menyempurnakannya. Sambil menunggu orang-orang memurnikan Tianluo dan, Situ Yufan terus mundur, meningkatkan kekuatan gajah naga sambil mengembangkan kekuatan kesadaran spiritual. Tentu saja, ia tidak lupa untuk mengasah kemampuan bela dirinya, terutama aksi 5 jurus yang baru ia ciptakan, ia menghabiskan banyak waktu untuk berlatih setiap hari. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu sejak semua orang akhirnya menerobos ke alam Tianyuan. Semua ahli alam Tianyuan yang kuat telah menyempurnakan pil Tianluo dan kekuatan mereka meningkat pesat. Situ Yufan, haruskah kita mengambil inisiatif untuk menemukan orang kuat dari 4 sekte abadi? Yang Yi tidak sabar untuk bertanya. Situ Yufan menggelengkan kepalanya. Tidak, jika kita mengungkapkan kekuatan penuh kita pasti akan menakuti orang-orang kuat dari 4 sekte utama abadi. Karena musuh telah keluar, tentu saja kita tidak bisa melewatkan kesempatan. Kali ini, kita akan mencoba menahan mereka di wilayah barat dan membiarkan mereka tidak ada jalan kembali. Situ Yufan, apakah kamu punya ide bagus? Mu Yingsui bertanya. Situ Yufan tersenyum dan berkata, tunggu musuh datang ke rumahmu, lalu bunuh mereka. Aku akan keluar sebagai umpan, kata Yang Yi. Situ Yufan menggelengkan kepalanya. Kamu yang baru-baru ini menerobos ke alam Tianyuan tidak dapat diekspos. Saya akan mengeluarkan Suangsha, Huawu, dan yang lainnya yang fatal untuk menarik orang-orang kuat dari 4 sekte utama abadi. Tunggu orang-orang kuat dari 4 sekte abadi utama yang akan datang. Para penyerang mengepung kami, dan jika Anda muncul lagi, Anda akan membuat pengepungan balasan di luar. Dia berhenti dan melanjutkan, kalian semua harus menyembunyikan aura kalian, dan jangan biarkan musuh mengetahui bahwa kultivasi kalian telah mencapai alam Tianyuan terlalu dini. Tidak akan terlambat untuk mengekspos kultivasi kalian setelah kalian menyelesaikan pengepungan. Dimengerti? Saya pasti akan mengejutkan musuh. Yang Yi tersenyum. Situ Yufan memilih 59 orang kuat, ditambah total 60 orang kuat, meninggalkan pagoda dan keluar untuk menghabisi Ibel 15. Setan masih merajalela di 3 rumah besar di wilayah barat. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit, mereka tetap menimbulkan banyak masalah. Kunlun masih menyerukan orang-orang kuat di dunia untuk menghabisi Ibel 15, dan memberikan hadiah yang besar kepada mereka yang menghabisi Ibel 15 dalam jumlah besar. Orang-orang kuat dari seluruh negara bagian Tiongkok Timur datang satu demi satu, terutama para kultivator biasa yang kuat. Bunuh Ibel 15 itu. Tubuh Ibel 15 adalah harta karun. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan hadiah dari Kunlun. Beberapa kekuatan keluarga dan sekte Xiaoxian juga mengirim orang-orang kuat untuk menghabisi Ibel 15. Tujuan mereka adalah untuk berteman baik dengan Kunlun, yang pada dasarnya berbeda dari tujuan para kultivator biasa yang kuat. Bahkan beberapa kultivator biasa yang kuat dari Laut Cina Selatan datang ke wilayah barat untuk menghabisi Ibel 15 dengan imbalan perbekalan yang hanya tersedia di daratan. Untuk sementara waktu, 3 rumah besar di wilayah barat sangat ramai,
dan terdapat banyak orang yang lebih kuat daripada saat kebanyakan setan. Tentunya banyak orang telah menerima kabar bahwa setan tidak lagi muncul secara terus-menerus. Jika tidak, banyak orang tidak akan datang untuk ikut bersenang-senang. Sekalipun ada manfaatnya, mereka harus hidup untuk mengambilnya. Setelah Situ Yufan dan yang lainnya keluar, mereka terlebih dahulu memasuki kota untuk beristirahat dan menanyakan kabar. Hanya dengan berjalan-jalan, saya mendapat banyak informasi. Bagaimanapun, mereka mencoba memancing orang-orang kuat dari 4 sekte abadi, dan mereka tidak takut identitas mereka terungkap. Namun, untuk menghindari timbulnya kecurigaan dari 4 sekte besar abadi, Situ Yufan dan yang lainnya tidak mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitas mereka. Namun dengan kecerdasan 4 sekte besar abadi, saya yakin mereka akan segera mengetahui keberadaan Situ Yufan dan lainnya. Yang pertama, saya benar-benar melihat beberapa petani lepas yang kuat dari Laut Cina Selatan. Bagaimana mereka bisa sampai ke wilayah barat? Situ Yufan berkata sambil tersenyum, lihat, kalian semua, jika kalian melihat kultivator biasa yang kuat loh, cobalah merekrut mereka. Selama mereka adalah kultivator kuat di alam Danyuan akhir atau lebih tinggi, kami tidak akan menolak mereka. Jika kami perluas cakupannya sedikit, mereka yang kuat di alam Danyuan menginginkan semuanya. Pertama-tama, kami adalah tanda yang hidup. Melihat tingkat kultivasi kami saat ini, selama para kultivator biasa yang kuat yang akrab dengan kami mengetahuinya, mereka pasti akan dengan senang hati bergabung dengan kuil Shaolin. Ini yang terbaik. Kalian semua jalan-jalan. Selama kalian punya alasan untuk bergabung dengan kuil Shaolin, kalian tidak akan pernah memperlakukan mereka dengan buruk. Kalian telah mengikuti kami begitu lama, jadi kalian tahu yang terbaik, kata Situ Yufan. Ya, para pembudidaya lepas yang kuat dari Laut Cina Selatan mulai mengambil tindakan dan berkeliling. Segera setelah mereka menemukan pembudidaya lepas yang kuat dari Laut Cina Selatan, terlepas dari apakah mereka mengenal mereka sebelumnya, mereka segera maju untuk menyapa dan mulai mengobrol. Saudara Li, saya tidak menyangka kamu akan datang ke wilayah barat, kata Hua Qiang. Ternyata itu saudara Hua Qiang. Aku sudah lama mendengar kalau kalian bertiga monster dari Pulau Jueming telah bergabung dengan kuil Shaolin. Benarkah? Tentu saja benar. Lihatlah kultivasi saya. Saya telah mencapai puncak alam Yuan Bumi. Kakak tertua saya telah menjadi orang kuat di alam Tian Yuan. Inilah manfaat yang saya dapatkan setelah bergabung dengan kuil Shaolin, kata Hua Qiang. Bukankah kuil Shaolin telah menghilang selama ribuan tahun? Apakah sebagus itu? Kuil Shaolin telah menghilang selama ribuan tahun, tetapi sekarang sedang bangkit. Sekarang kuil Shaolin dimasukkan, itu akan menjadi pahlawan kebangkitan sekte tersebut. Ketika kuil Shaolin dibangun kembali, itu akan sulit untuk bergabung dengan kuil Shaolin. Dan bahkan jika Anda bergabung dengan kuil Shaolin, Anda tidak akan mendapatkan apa yang bisa Anda dapatkan dengan bergabung sekarang. Saudara Hua Qiang, Anda tahu karakter saya, bisakah Anda memperkenalkan saya untuk bergabung dengan kuil Shaolin? Saudara Li, benarkah ingin bergabung? Tentu saja, tingkat kultivasi saya lebih tinggi dari Anda sebelumnya, tetapi sekarang saya masih berdiri diam, dan Anda sudah 2 tingkat lebih tinggi dari saya. Oke, ikuti saya untuk menemui ketua. Selama ketua setuju, Anda dapat bergabung dengan kuil Shaolin. Pemandangan seperti ini bisa dilihat di mana-mana di kota. Selain itu, 90% dari kultivator biasa yang kuat yang ditemui oleh anak buah Situ Yufan sangat ingin bergabung dengan kuil Shaolin. Alasan utamanya adalah budidaya orang-orang kuat yang direkrut Situ Yufan sebelumnya meningkat terlalu cepat, yang membuat banyak pembudidaya biasa yang kuat menjadi sangat iri. Dalam waktu kurang dari sehari, semua orang benar-benar membawa kembali 18 kultivator biasa yang kuat, setengah di antaranya telah mencapai ranah Earth Yuan, dan sisanya berada di ranah Dan Yuan. Bagi orang-orang ini, Situ Yufan tidak mau repot-repot memeriksanya dan langsung membiarkan mereka masuk ke pagoda untuk berlatih. Saat ini, kuil Shaolin memiliki banyak manfaat dan menjadi semakin kuat. Selama orang-orang ini bergabung, akan sulit untuk mengusir mereka di masa depan. Daripada memeriksanya perlahan-lahan, lebih baik biarkan mereka mendapat manfaat dan tetap rela. Di antara para kultivator biasa yang kuat ini, mereka yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi telah mencapai tahap akhir dari alam Yuan Bumi, yang dianggap sangat baik. Dengan sedikit pelatihan, mungkin dalam beberapa tahun, mereka akan dapat menambah ahli alam Tian Yuan lainnya. Bagaimanapun, Situ Yufan masih memiliki banyak pil 3 jiwa, dan dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melatih ahli alam Tian Yuan, sehingga dia dapat menantang 4 sekte utama abadi. Pertama, kami mendapat kabar dari orang kuat yang baru direkrut. Kami mendengar bahwa Ibel 15 perang juga telah datang ke wilayah barat. War Demon yang pandai menggunakan kapak raksasa. Situ Yufan sedikit terkejut. Pertama-tama, dia adalah orang ini. Apakah kita ingin menemukannya? Orang ini telah menjadi ahli puncak alam Yuan Bumi selama beberapa waktu. Selama kamu memberinya pil 3 jiwa,
kamu bisa menambahkan pil yang kuat, orang di alam Tianyuan. Kata Hua Wu. Situ Yufan bertanya di mana dia sekarang. Saya mendengar bahwa dia pernah menghabisi Ibel 15 di dekat kota Zuyun sebelumnya. Oke, ayo segera pergi ke kota Zuyun. Kata Situ Yufan segera. Seseorang yang berada di puncak alam Yuan Bumi, dengan sedikit pelatihan, dapat menjadi orang yang kuat di alam Tianyuan. Ini sangat penting bagi kuil Shaolin, sehingga Situ Yufan merasa cemas. Situ Yufan dan yang lainnya meninggalkan kota secara besar-besaran dan langsung menuju ke kota Zuyun. Mereka jauh dari kota Zuyun, jadi mereka mempercepat dan bergegas, bahkan tidak perlu khawatir tentang Ibel 15. 3 hari kemudian, mereka muncul di kota Zuyun. Setan di sekitar kota Zuyun membuat banyak keributan. Sebelum Yang Yi dan yang lainnya datang ke kota Zuyun telah dikepung oleh setan sebanyak 7 kali. Tentu saja Situ Yufan dan yang lainnya beruntung. Setan tidak mengepung kota, sehingga mereka bisa langsung memasuki kota Zuyun. Karena Ibel 15 di sekitar kota Zuyun sangat kuat dan banyak, kota Zuyun telah mengumpulkan sejumlah besar orang kuat, termasuk mereka yang berasal dari Sekte Abadi, termasuk Master Kunlun, dan sejumlah besar kultivator biasa yang kuat. Seperti sebelumnya, kamu pergi berbelanja untuk melihat apakah kamu dapat merekrut beberapa kultivator biasa yang kuat, dan pada saat yang sama mencari tahu keberadaan War Demon. Saya ingin pergi dan menemuinya secara langsung. Semua orang bubar, dan Situ Yufan dengan santai masuk ke sebuah penginapan, memesan makanan dan minuman, dan mendengarkan berita sambil makan dan minum. Ibel 15 di sekitar kota Zuyun agak aneh. Jumlah Ibel 15 di tempat lain semakin sedikit, tetapi Ibel 15 di sekitar kota Zuyun semakin banyak. Setan yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh selama lebih dari 10 pengepungan kota, tetapi tidak ada setan sama sekali. Satu hal lagi, mengapa setan selalu ingin merebut kota Zuyun? Apakah kota Zuyun punya rahasia? Setelah mendengar percakapan ini, Situ Yufan merasa sedikit curiga. Apakah memang ada yang aneh dengan kota Zuyun, atau adakah harta karun yang bermanfaat bagi Ibel 15? Ada banyak orang yang berbicara di penginapan, dan ada berbagai macam berita, tetapi sulit untuk membedakan kebenaran dari kebohongan. Situ Yufan terus mendengarkan dan memperoleh banyak hal. Namun, dia tidak mendengar berita apapun tentang 4 sekte utama abadi. Masih ada ratusan orang kuat yang tersisa di 4 sekte besar abadi. Kemanapun mereka pergi, mereka pasti yang paling mempesona tidak ada berita sama sekali. Tidak ada berita bukanlah kabar baik. Itu berarti 4 sekte besar abadi telah berlatih secara diam-diam. Mereka tidak menghabisi Ibel 15 di luar sama sekali, mereka juga tidak mencari Situ Yufan atau yang lainnya. Tampaknya 4 sekte besar abadi telah mengambil keputusan kali ini. Situ Yufan menunjukkan senyuman lucu. Tidak peduli seberapa baik persiapan keempat sekte abadi, Situ Yufan memutuskan untuk memberi mereka kejutan besar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Hua Wu serta yang lainnya tiba di penginapan satu demi satu. Beberapa dari mereka kembali dengan tangan kosong, dan beberapa membawa kembali para kultivator biasa yang kuat. Kota Zuyun memang merupakan kota dengan jumlah orang kuat terbanyak. Situ Yufan mengirimkan 59 orang kuat, namun sebenarnya membawa kembali 72 orang kuat. Sepertiga dari 72 orang kuat berada di alam Yuan Bumi, dan yang lainnya berada di alam dan Yuan. Situ Yufan tidak punya banyak waktu untuk perlahan-lahan mengolah mereka yang budidayanya lebih rendah dari alam dan Yuan. Situ Yufan tidak mau repot-repot menghindari keramaian dan langsung mengumpulkan orang-orang itu di bawah kuil Shaolin di penginapan. Bagaimanapun, orang-orang ini dapat membantu mereka menyebarkan berita, dan mungkin beberapa orang kuat akan mengambil inisiatif untuk membelot kepada mereka. Yang pertama, kami telah mengetahui keberadaan War Demon. Dia telah berburu Ibel 15 di luar kota dan jarang kembali ke kota. Oke, ayo segera keluar kota dan temukan Ibel 15 perang itu secepatnya, kata Situ Yufan. Situ Yufan dan yang lainnya membuat banyak keributan di kota Zuyun, tetapi mereka tidak tinggal lama. Sekelompok orang meninggalkan kota Zuyun bersama-sama. Orang kuat yang baru direkrut, Situ Yufan, tidak memasuki pagoda di depan umum. Namun, setelah meninggalkan kota Zuyun dan berjalan ke tempat sepi, dia memasukkan orang-orang kuat yang baru direkrut ke dalam pagoda dan meminta mereka mengasingkan diri untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan mereka. Ada kesenjangan besar antara kekuatan orang-orang ini dan orang-orang kuat yang awalnya dia rekrut. Mereka harus meningkatkan kultivasi mereka sesegera mungkin dan mempelajari formasi 3 bakat Hunyuan untuk membantunya. Situ Yufan dan yang lainnya mencari Ibel 15 perang kemana-mana, tapi mereka bahkan tidak repot-repot menghabisi mereka kecuali mereka menghalangi. Butuh waktu setengah jam bagi Situ Yufan untuk mengandalkan ruang kesadarannya untuk menemukan pria kuat di puncak alam Yuan Bumi. Saya menemukan orang kuat di puncak alam Yuan Bumi. Chu Yun pergi untuk melihat apakah dia adalah Ibel 15 perang. Bagus. Dia tidak muncul gegabah dengan sejumlah besar orang kuat karena takut menakuti Ibel 15 perang.
Chu Yun lewat dengan cepat. Dia pernah bertarung melawan War Demon sebelumnya dan sangat akrab satu sama lain. Ibel 15 perang. War Demon juga menemukan Chu Yun dan berkata dengan heran Chu Yun. Aku tidak pernah membayangkan bisa bertemu denganmu di wilayah barat. Kata Chu Yun sambil tersenyum. Dimanapun ada pertempuran sengit, aku akan muncul. Kata War Demon. Kamu masih sangat agresif. Sebelumnya ada kabar bahwa kalian berdua roh jahat yang mematikan telah bergabung dengan kuil Shaolin. Benarkah? Tanya Zanmo. Chu Yun mengangguk dan berkata ya, kami memang telah bergabung dengan kuil Shaolin, dan sekarang kami sudah menjadi orang kuat di alam Tianyuan. Sebenarnya, saya datang ke sini khusus untuk menemui Anda kali ini, karena kepala dan kepala biara kami tertarik pada Anda dan berharap untuk merekrut Anda. Oke, selama orang-orang dari kuil Shaolin bisa meyakinkanku, aku pasti akan bergabung. Kata War Demon lantang. Kursi pertama kita tidak jauh. Apakah kamu ingin pergi dan menemui kami bersama? Tanya Chu Yun. War Demon sangat arogan, dia ingin merekrut saya dan membiarkan dia datang menemui saya. Kamu, Chu Yun menggelengkan kepalanya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tunggu sebentar, saya akan memberitahu pemimpinnya dan mereka datang. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke situ Yufan. Pertama-tama, War Demon sangat arogan dan tidak terlalu tertarik untuk bergabung dengan kuil Shaolin. Saya kira untuk menaklukkannya, saya harus mengalahkannya dan membuatnya yakin. Situ Yufan menghela nafas, sayang sekali saya sudah menjadi orang kuat di alam Tianyuan. Jika saya menantangnya, bahkan jika saya menang, saya tidak akan bisa meyakinkannya. Mari kita pergi dulu dan melihat bagaimana Ibel 15 perang ingin bertarung. Tidak apa-apa, Situ Yufan memimpin tim. Saat Zanmo melihat Situ Yufan dan yang lainnya, ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia memang sangat berani. Chu Yun berkata Ibel 15 perang, ini adalah Situ Yufan, ketua-tetua Aula Bodhidharma kuil Shaolin. Anda mungkin mengenal banyak dari yang lain, atau pernah mendengar tentang mereka bahkan jika Anda tidak mengenal mereka. Mereka semua berasal dari Laut Cina Selatan, namun budidayanya dibandingkan dengan sebelumnya, terdapat lompatan kualitatif. Kamu adalah Situ Yufan yang terkenal. Kamu pernah mengalahkan Song Ke dari Istana Song dan Xuan Ye dari Sekte Tianji di atas ring. Ia tidak menyangka Situ Yufan terlihat begitu muda, bahkan sedikit kekanak-kanakan. Ya, saya Situ Yufan. Senang bertemu dengan Anda. Saat kita pergi ke Laut Cina Selatan, saya mendengar Chu Yun menyebut Anda. Lupakan saja, langsung saja ke pokok permasalahan. Saya tahu Anda ingin merekrut saya, tetapi saya orang yang sangat sederhana. Saya hanya akan berbicara dengan siapa saja yang dapat meyakinkan saya bahwa saya telah kalah. War Demon, tingkat kultivasiku lebih tinggi darimu. Bahkan jika aku mengalahkanmu, aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Saran bagus apa yang kamu punya? Kata Situ Yufan sambil tersenyum. Sederhana saja, mari berkompetisi dalam seni bela diri. Kita tidak membutuhkan kekuatan spiritual. Situ Yufan mengangguk dan berkata oke. Tidak perlu bersaing dalam kekuatan spiritual. Tapi saya harus mengingatkan Anda bahwa kekuatan saya jauh melebihi orang biasa. Jangan kecewa jika saya kalah. Saya telah berlatih seni bela diri selama beberapa dekade lebih lama dari Anda. Ngomong-ngomong, saya masih memiliki keuntungan. Ayolah, War Demon sangat bersemangat. Dia memang sangat agresif. Selama itu adalah pertarungan, dia menantikannya, tidak peduli seberapa kuat lawannya. Kebetulan Situ Yufan ingin mencoba kekuatan dari ilmu bela diri yang baru diciptakan tersebut. Walaupun Dragon Elephant Aegis tidak dapat digunakan tanpa menggunakan kekuatan spiritual, hal itu tidak mempengaruhi kekuatannya. Situ Yufan melangkah mendekat dan berkata, mari kita mulai. Bergeraklah. Pertempuran Naga Hoshino. Zanmo juga bisa dianggap sebagai seorang jenius yang tiada taranya. Long Zhan Xingye lahir dari Long Zhan Bahuang dan ditingkatkan serta disempurnakan olehnya. Selain itu, Long Zhan Bahuang dilakukan dengan tombak, sedangkan Long Zhan Xingye dilakukan dengan kapak raksasa. Setelah dia meninggalkan Pulau Zanlong, dia menyerahkan tombaknya dan menggunakan kapak. Situ Yufan sedikit terkejut, ia melihat bahwa seni bela diri yang dilakukan oleh Ibel 15 perang sangat mirip dengan Long Zhan Bahuang, tetapi mereka lebih mendominasi dan kuat daripada Long Zhan Bahuang. Bagus sekali. Tinju ilahi gajah naga. Situ Yufan menggunakan keterampilan tinjunya terlebih dahulu dan bertarung sengit dengan Ibel 15 perang. Bang-bang keduanya saling bertukar pukulan dari waktu ke waktu. Tinju Situ Yufan mengenai kapak raksasa, mengeluarkan suara yang keras. Situ Yufan, kamu tidak menggunakan senjata, jangan bilang aku memanfaatkanmu, kata War Demon. Situ Yufan tersenyum dan berkata senjata yang saya siap serahkan lebih kuat dari kapak raksasa Anda. Saya khawatir Anda akan mengatakan bahwa saya telah memanfaatkan Anda dengan senjata saya. Huff, kamu bisa menggunakan senjata, tapi aku tidak bisa membiarkan senjata itu berbicara sendiri. War Demon mendengus dingin. Oke,
Saat aku perlu menggunakan senjata, secara alami aku akan menggunakannya. Si Tu Yufan masih tidak mengeluarkan pedangnya. Dia berturut-turut menggunakan tinju ilahi gajah naga, telapak tangan ilahi gajah naga, dan pedang jari 9 yang. Namun, karena dia tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual, pedang jari 9 yang hanya dapat digunakan sebagai teknik jari dan tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual, kekuatan untuk menyerang dari jarak jauh, jadi kekuatannya jauh lebih kecil. Si Tu Yufan bertarung sengit dengan Ibel 15 perang dalam waktu yang lama. Kekuatan seni bela diri barunya berkurang lebih dari setengahnya karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan gajah naga tidak mendapatkan keuntungan apapun. War Demon layak menjadi orang gila yang bertarung, dan dia sangat mahir dalam seni bela diri. Long Zhan Xingye sendiri tidak sebaik seni bela diri ciptaan Si Tu Yufan, namun ia telah berlatih sejak lama dan telah mengerahkan kekuatan yang lebih besar. War Demon, hati-hati, aku akan menggunakan senjata. Si Tu Yufan mengingatkan. Karena dia tidak bisa menang dengan tangan kosong, Si Tu Yufan tidak punya pilihan selain menggunakan pedang naga api dan melakukan tebasan pelarian gajah naga. Tebasan pelarian gajah naga adalah ciptaan terbarunya, dan dia belum pernah menggunakannya untuk melawan musuh. War Demon adalah lawan yang bagus, hanya untuk menguji kekuatan Dragon Elephant Escape Slash. War Demon tidak lagi berani meremehkan Si Tu Yufan. Si Tu Yufan belum pernah menggunakan senjata sebelumnya dan tidak lagi kalah dengan kapak raksasanya. Dia tidak bisa membayangkan seberapa besar peningkatan efektivitas tempur Si Tu Yufan jika dia menggunakan senjata. Bagaimanapun, dia dalam keadaan siaga penuh dan bersiap untuk pertarungan besar. Ayo, teriak perang Ibel 15. Baginya, pertarungan yang sengit adalah hal yang sudah lama dinanti-nantikannya. Ia tidak peduli menang atau kalah, ia hanya fokus pada proses pertarungan. Tebasan pelarian gajah naga, Si Tu Yufan menggunakan tebasan yang mendominasi. Dia awalnya menyerang dari depan, tetapi ketika dia hendak mengenai War Demon mengangkat kapak raksasanya tinggi-tinggi dan memblokirnya dengan keras. Tapi saat berikutnya Si Tu Yufan menghilang, dan pedang naga api terus menebas, tepat di sebelah kepala Ibel 15 perang. Selama dia menebas dengan lancar, Ibel 15 perang itu pasti akan mati. Ibel 15 perang, kamu kalah. Si Tu Yufan ingin menaklukkan Ibel 15 perang, tetapi tidak ingin menghabisinya. War Demon tidak dapat mempercayainya, dan butuh waktu lama baginya untuk berbicara saya kalah, bagaimana Anda melakukannya? War Demon, apakah kamu bersedia bergabung dengan kuil Shaolin sekarang? Tanya Chu Yun. Aku hanya bilang aku bisa mempertimbangkannya, tapi aku tidak bilang aku pasti akan bergabung. Si Tu Yufan, kenapa kamu tiba-tiba muncul di belakangku? Si Tu Yufan tersenyum dan berkata ini adalah rahasia utama saya. Kecuali Anda bergabung dengan kuil Shaolin, Anda tidak berhak mengetahuinya. War Demon menjadi penasaran, dan bahkan dia tidak bisa mengendalikannya. Apalagi ia sangat iri saat melihat Chu Yun yang sebelumnya tidak sebaik dirinya telah menjadi orang kuat di alam Tianyuan, sehingga ia tidak keberatan bergabung dengan kuil Shaolin. Oke, saya akan bergabung dengan kuil Shaolin. Zhan Mo adalah orang yang sangat lugas. Selamat datang. Atas nama kuil Shaolin, saya menyambut Anda untuk bergabung, kata Si Tu Yufan dengan gembira. Petugas pertama, bisakah Anda memberitahu saya sekarang, dari mana asal serangan terakhir Anda? Chu Yun berkata War Demon, kamu beruntung. Ini adalah teknik seni bela diri pertama yang kami buat, dan kamu adalah orang pertama yang mencobanya. Benarkah, Tuan? Seni bela diri magis barusan benar-benar diciptakan oleh Anda. Si Tu Yufan mengangguk dan berkata saya bersaing dengan Anda, dan semua seni bela diri ciptaan sendiri yang saya gunakan adalah milik saya sendiri. Teknik pedang barusan disebut Dragon Elephant Escape Slash. Itu dibuat baru-baru ini dan masih membutuhkan waktu untuk dipoles. Tuan, saya benar-benar yakin. Perang naga Xingye ciptaan saya sendiri lahir dari perang naga Bahuang. Sebenarnya, ini bukanlah seni bela diri ciptaan sendiri. Tapi seni bela diri ciptaan sendiri yang baru saja Anda ciptakan benar-benar mengalahkan saya dengan satu gerakan. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Anda bisa membuat gerakan ajaib seperti itu. War Demon tampak mengagumi dan nadanya sangat hormat. War Demon, jika kamu dengan tulus bergabung dengan kuil Shaolin, aku akan memberimu dua keuntungan besar. Yang pertama, apa keuntungan bergabung dengan kuil Shaolin? Zhan Mo bertanya dengan rasa ingin tahu. Si Tu Yufan tersenyum dan berkata pertama, saya bisa membiarkan Anda menerobos dan menjadi orang kuat di alam Tianyuan dalam waktu singkat. Kedua, saya akan memberi Anda senjata yang berguna, kapak raksasa tingkat tinggi tingkat Xuan. Benarkah? Zhan Mo tidak dapat mempercayainya apakah kamu tidak membutuhkan aku untuk berkontribusi pada kuil Shaolin. Selama kamu dengan tulus bergabung dengan kuil Shaolin, dua manfaat besar akan segera diberikan kepadamu. Saat kamu menjadi lebih kuat, belum terlambat untuk berkontribusi pada kuil Shaolin, kata Si Tu Yufan. Ibel 15 perang segera bersumpah dan berkata Tuan,
jika saya mengkhianati kuil Shaolin di masa depan, secara alami saya akan disiksa sampai mati oleh Ibel 15 batiniah saya tanpa Anda harus melakukan apapun. Oke, aku akan memberimu kapak raksasa, dan pil 3 jiwa. Si Tu Yufan sangat puas. Terima kasih, Tuan. Mata Ibel 15 perang itu berbinar ketika dia melihat kapak raksasa itu, dan dia sangat bersemangat. Ketika dia melihat pil 3 jiwa lagi, tubuhnya mulai bergetar. War Demon, jangan melawan, aku akan membawamu ke pagoda untuk berlatih. Yulong telah menjelaskan dengan jelas roh senjata pagoda, sehingga si Tu Yufan dapat membawa orang ke dalam pagoda kapan saja. War Demon tidak melawan, dan keduanya memasuki pagoda bersama. Ini adalah susunan pengumpulan roh yang saya siapkan. Anda masuk ke dalam dan menerobos. Selama Anda berhasil memperluas lautan kesadaran, Anda dapat mempertajam kondisi mental Anda dan mengkultivasi diri Anda sendiri selama kesengsaraan Ibel 15. Saya akan membantu kamu. Si Tu Yufan berkata selama kamu bisa sukses. Jika kamu berhasil memperluas kesadaranmu, kamu pasti akan menjadi orang yang kuat di alam Tianyuan. Petugas pertama, aku tidak akan mengucapkan terima kasih lagi, hidupku akan menjadi milikmu mulai sekarang, kata War Demon. Pergi mengasingkan diri dan berlatih, kata si Tu Yufan dengan tenang. Ibel 15 perang mulai mundur, dan si Tu Yufan meninggalkan pagoda. Ada begitu banyak orang kuat yang menunggunya di luar. Petugas pertama, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Si Tu Yufan berkata kami akan tinggal di kota Zuyun. Karena ada banyak setan di sekitar kota Zuyun, kami akan memberikan yang terbaik. Petugas pertama, ayo kita berburu monster. Ingat, minimal dibutuhkan 3 orang untuk membentuk satu kelompok. Di saat kritis, formasi bisa dibentuk kapan saja. Si Tu Yufan berkata, selain itu, semua orang tidak boleh terlalu jauh. Kita bisa saling mendukung jika ada apapun yang kita perlukan. Ya, kursi pertama. Semua orang pergi satu demi satu, menghabisi Ibel 15 di sekitar. Si Tu Yufan ditinggalkan sendirian. Dia memeriksa dan bergegas menghabisi Ibel 15 yang tidak ada orangnya. Menghabisi Ibel 15 bukanlah tujuan sebenarnya, dia hanya ingin mengasah kemampuan bela dirinya. Keterampilan pencaksilat yang baru diciptakan masih perlu terus ditingkatkan. Ia menemukan kekurangan dari keterampilan pencaksilat tersebut melalui pertarungan dan kemudian memperbaikinya. Saat mengasah keterampilan pedangnya, dia bahkan mengeluarkan pedang Long Chen. Tebasan pelarian gajah naga dibuat berdasarkan pedang Long Chen. Meskipun tebasan pelarian gajah naga dapat dilakukan tidak peduli pedang apa yang digunakan, tebasan pelarian gajah naga tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat. Oleh karena itu, untuk mengasah kemampuan bela diri tentunya harus menggunakan senjata yang paling nyaman. Dia dikelilingi oleh bangsanya sendiri, tidak ada orang luar, dan dia tidak takut pedang Long Chen dan tebasan pelarian gajah naga terungkap. Si Tu Yufan dan yang lainnya menghabisi Ibel 15 dengan sangat cepat. Tidak banyak Ibel 15 yang tersisa, jadi mereka segera berpindah tempat. Di malam hari, para Ibel 15 menjadi semakin tidak bermoral. Si Tu Yufan dan yang lainnya tidak kembali ke kota untuk beristirahat dan terus menghabisi Ibel 15 tersebut. Saat ini, tidak banyak orang yang berani menghabisi Ibel 15 di luar kota. Mereka yang berani bermalam adalah orang-orang kuat yang memiliki kepercayaan penuh pada dirinya sendiri. Saat Si Tu Yufan menghabisi Ibel 15, dia akan mengaktifkan ruang kesadarannya dari waktu ke waktu untuk memeriksa situasi di sekitarnya untuk melihat apakah orang-orang di bawah komandonya dalam bahaya. Tiba-tiba, dia menemukan seorang pria parubaya tampan di kejauhan, menembak setan dengan busur dan anak panah. Dia menghabisi monster sendirian di alam liar, dan keberaniannya cukup untuk dikagumi. Si Tu Yufan melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang ini ternyata adalah ahli alam puncak bumi Yuan. Tingkat kultivasinya sangat bagus. Pantas saja dia terus menghabisi Ibel 15 di malam hari saat Ibel 15 paling aktif. Pria parubaya tampan ini memiliki kemampuan memanah yang sangat baik. Ia selalu cepat dan dapat menghabisi sasaran dengan mudah dengan gerakan yang elegan. Si Tu Yufan diam-diam berpikir saya ingin tahu apakah orang ini adalah seorang kultivator biasa yang kuat. Dia adalah seorang kultivator biasa yang kuat, jadi dia memiliki pemilik busur pengejar bulan dan panah angin Gale. Dia berencana pergi untuk menyapa dan mengajukan pertanyaan. Kuil Shaolin kekurangan talenta dan orang kuat. Jika orang ini dapat bergabung dengan Kuil Shaolin pasti akan memiliki orang kuat lainnya. Si Tu Yufan berjalan mendekat tanpa sengaja menyembunyikan auranya. Ketika dia masih berada hampir 1 kilometer jauhnya dari pria kuat parubaya itu, sebuah panah bulu tiba-tiba menghantamnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Si Tu Yufan tiba-tiba mengambil tindakan dan meraih panah bulu tersebut. Telapak tangannya sedikit mati rasa karena anak panahnya melesat sejauh ini dan masih kuat. Jika bukan karena kekuatannya yang luar biasa, dia tidak akan bisa menangkap panah bulu itu. Keterampilan memanah yang bagus, kata Si Tu Yufan lantang. Siapa kamu?
Pihak lain tampak waspada. Situ Yufan tersenyum dan berkata, sobat, saya baru saja melihat kemampuan memanahmu luar biasa, jadi saya datang untuk berkenalan. Tidak ada salahnya. Nama saya Situ Yufan. Kamu adalah Situ Yufan. Seru pihak lain. Penggantian dijamin. Apakah kamu benar-benar Situ Yufan yang merupakan musuh dari Sekte Tianji? Tidak buruk. Situ Yufan, saya ingin bergabung dengan kuil Shaolin. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin bergabung dengan kuil Shaolin? Tanya Situ Yufan. Nama saya Mu Feng. Alasan saya ingin bergabung dengan kuil Shaolin adalah karena saya pernah berlatih dengan seorang biksu terkemuka. Sayangnya, dia menolak menerima saya sebagai murid saat itu. Baru-baru ini, saya mendengar tentang perbuatan Anda dan saya darahnya mendidih, jadi aku melakukan perjalanan khusus ke wilayah barat. Aku hanya berharap bisa bertemu denganmu, kata pria paruh baya itu. Apakah kamu benar-benar berlatih dengan biksu terkemuka di kuil Shaolin? Tentu saja Situ Yufan tidak mudah dipercaya. Jari Vajra yang kuat. Mu Feng tidak membuang waktu dan langsung menggunakan jari Vajra yang kuat, salah satu dari 72 keterampilan unik kuil Shaolin. Melihat jari berlian yang kuat, keraguan Situ Yufan tentang Mu Feng pada dasarnya hilang. Jari Vajra yang kuat adalah salah satu yang paling mendominasi di antara 72 keterampilan unik kuil Shaolin, dan sulit untuk berhasil berlatih. Tanpa pelatihan mendalam dalam Kung Fu kuil Shaolin, mustahil untuk berhasil melatih jari Vajra yang kuat. Yang mulia Mu Feng, keterampilan memanah Anda luar biasa. Di mana Anda mempelajarinya? Tanya Situ Yufan. Keterampilan memanahku diperoleh secara kebetulan. Namanya mengejar angin dan menembak matahari. Situ Yufan terus menatap mata Mu Feng dan dapat melihat bahwa Mu Feng tidak ragu-ragu sama sekali dan matanya tidak berkedip, jadi dia mungkin tidak berbohong. Oke, Anda akan mengikuti kami mulai sekarang dan menunggu kepala biara Yang Yi mengambil keputusan untuk bergabung dengan kuil Shaolin, kata Situ Yufan. Dia memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan, terutama karena dia tidak mengetahui latar belakang Mu Feng. Jika dia tahu identitas aslinya, dia pasti akan membawa Mu Feng ke bawah kuil Shaolin. Terima kasih. Mu Feng menunjukkan rasa terima kasih. Mu Feng, kami memiliki banyak teman yang menghabisi Ibel 15. Jika kamu bertemu mereka nanti, aku akan memperkenalkan mereka kepadamu. Dia membawa Mu Feng bersamanya, berniat untuk bertemu yang lain, dan kemudian memperkenalkan mereka. Orang-orang kuat yang dia bawa semuanya berasal dari Laut Cina Selatan. Mereka belum pernah mendengar tentang Mu Feng, jadi mereka dapat menyimpulkan bahwa Mu Feng jelas bukan dari Laut Cina Selatan. Situ Yufan mau tidak mau bertanya Mu Feng, di mana kamu sering mendapat masalah di masa lalu? Aku adalah Dewa Panah Gurun Utara. Jika kamu bertanya-tanya, kamu pasti tahu namaku. Dewa Panah Gurun Utara, nama ini cukup bergema. Bukankah suku Tanlang merekrutmu? Saya membuat nama saya terkenal di Gurun Utara, dan suku Tanlang merekrut saya beberapa kali. Namun, saya tahu bahwa suku Tanlang adalah musuh kuil Shaolin, jadi tentu saja saya tidak akan bergabung dengan mereka, kata Mu Feng. Situ Yufan memuji bagus. Pria yang baik. Cari, kamu merasa terhormat. Mu Feng melihat orang lain menyebut Situ Yufan sebagai ketua, dan dia mengikutinya. Situ Yufan berkata Mu Feng, kamu harus tahu bahwa kami adalah musuh dari 4 sekte utama abadi Sekte Tianji, Rumah Pangeran Song, Suku Serigala Serakah, dan Kuil Yanyang, dan 4 sekte abadi utama mengirim ratusan orang kuat ke wilayah barat, untuk hancurkan saja kami sepenuhnya. Apakah Anda masih ingin bergabung dengan kuil Shaolin? Tentu saja, saya telah memperhatikan situasi kuil Shaolin. Sayangnya, kuil Shaolin sudah terlalu lama menghilang, kalau tidak saya pasti sudah membelot ke kuil Shaolin sejak lama. Situ Yufan tidak begitu mudah untuk percaya pada Mu Feng. Sebaliknya, dia lebih cenderung percaya pada seorang kultivator biasa yang kuat seperti Zhan Mo karena dia hampir tidak mengetahui dasar-dasarnya. Detail Mu Feng belum diverifikasi. Situ Yufan meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan Yang Yi. Situ Yufan, apakah kamu curiga bahwa dia adalah orang kuat yang diatur secara khusus oleh 4 sekte utama abadi? Yang Yi bertanya. Apa yang dia katakan seharusnya benar, tapi untuk berjaga-jaga, biarkan Du Feng menyelidikinya. Yang Yi bertanya kalau begitu, haruskah kita membiarkan dia menerobos kemacetan sekarang dan menjadi orang kuat di alam Tianyuan? Kami membutuhkan pembantu yang kuat. Biarkan dia menerobos kemacetan terlebih dahulu. Kami tidak akan memberinya busur pengejar bulan untuk saat ini. Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata. Itu saja. Situ Yufan meninggalkan pagoda dan membawa Mu Feng ke dalam pagoda. Mu Feng, ini pil 3 jiwa. Ini akan membantumu menerobos kemacetan dan menjadi orang kuat di alam Tianyuan. Situ Yufan mengeluarkan pil 3 jiwa. Yang pertama, saya baru saja bergabung dengan kuil Shaolin, dan Anda benar-benar memberi saya pil 3 jiwa. Kata Mu Feng dengan kaget. Situ Yufan tersenyum dan berkata lawan kami adalah ratusan orang kuat dari 4 sekte utama abadi.
Kami benar-benar perlu meningkatkan kekuatan kami. Anda dapat menerobos ke alam Tianyuan sesegera mungkin dan Anda dapat sangat membantu. Petugas pertama, jangan khawatir, saya pasti akan memenuhi harapan Anda dan menerobos menjadi orang kuat di alam Tianyuan sesegera mungkin. Oke, kamu bisa mundur sendiri. Aku akan keluar dan menghabisi Ibel 15 itu, kata Si Tuyufan. Dia membuat pengaturan dan meninggalkan pagoda. Menaklukkan dua ahli rilem bumi Yuan berturut-turut adalah keuntungan yang tidak terduga. Di mata Si Tuyufan, orang puncak di alam Earth Yuan adalah orang kuat di alam Tian Yuan. Karena selama dia mengeluarkan pil 3 jiwa, kemungkinan gagalnya sangat kecil. Tentu saja ini berkat kristal ajaib yang dapat membantu mereka yang menerobos untuk melawan bencana ajaib, jika tidak pasti akan lebih banyak lagi orang yang gagal. Saat Si Tuyufan muncul di luar, hari sudah keesokan paginya. Dia mengumpulkan semua orang lelah setelah malam yang panjang. Ayo kembali ke kota Zuyun untuk beristirahat. Ya, kursi pertama. Mereka dengan angkuh kembali ke kota Zuyun dan menarik perhatian banyak orang. Siapa tim ini? Mereka sangat kuat. Kamu bahkan tidak kenal Si Tuyufan. Mereka dari kuil Shaolin. Ya, kuil Shaolin menjadi semakin kuat sekarang, dan sekarang berani tampil terang-terangan di tempat orang berkumpul. Melihat perhatian semua orang telah tertarik, Si Tuyufan berkata dengan lantang kuil Shaolin sedang merekrut kultivator biasa yang kuat. Selama tingkat kultivasi mereka di atas alam Danyuan, kami menyambut mereka. Selama mereka bergabung dengan kuil Shaolin, yang kuat di alam Danyuan dapat dengan cepat menjadi alam Yuan Bumi. Orang kuat di alam Yuan Bumi memiliki peluang untuk menjadi orang kuat di alam Tian Yuan. Pernahkah Anda melihat 3 orang kuat alam Tian Yuan di sekitar saya? Mereka semua menerobos dan menjadi orang kuat di dunia Tian Yuan setelah bergabung dengan kuil Shaolin. Hua Wu dan yang lainnya sedikit tercengang saat melihat Si Tuyufan secara terang-terangan merekrut orang-orang kuat. Petugas pertama, apakah kita terlalu mencolok seperti ini? Pokoknya, 4 sekte besar abadi harus mengetahui keberadaan kita. Daripada merahasiakannya, lebih baik merekrut orang-orang kuat dengan keriuhan besar, kata Si Tuyufan sambil tersenyum. Banyak orang yang hanya membicarakannya dan tidak memiliki ide untuk segera bergabung dengan kuil Shaolin. Setelah berkompetisi di arena, semua orang tahu bahwa Si Tuyufan dan yang lainnya telah menyinggung 4 sekte utama abadi. Terlebih lagi, kuil Shaolin memiliki perseteruan yang mendalam dengan 4 sekte abadi di masa lalu. Bergabung dengan kuil Shaolin berarti menjadi musuh dengan 4 sekte abadi, jadi Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Memang merupakan tantangan besar untuk segera meningkatkan level kultivasi Anda, namun banyak orang yang masih bisa tetap tenang dan tidak memiliki keinginan untuk bergabung dengan kuil Shaolin. Si Tuyufan tidak memaksanya dan berkata dengan lantang kami akan menghabisi Ibel 15 di kota Zuyun atau di luar kota Zuyun baru-baru ini. Mereka yang tertarik untuk bergabung dengan kuil Shaolin tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Setelah mengatakan itu, dia pergi bersama pasukannya dan mencari penginapan untuk beristirahat. Banyak orang mengikuti mereka dan mengetahui di mana mereka tinggal. Kemudian mereka pergi satu persatu, saling bercerita, lalu berdiskusi dengan teman dan kerabat apakah akan bergabung dengan kuil Shaolin. Tidak lama setelah Si Tuyufan dan yang lainnya pindah, beberapa kultivator biasa yang kuat datang membelot ke mereka. Karena tanda-tanda hidup seperti Hua Wu dan Suangsha penghancur maut, para kultivator lepas yang kuat dari Laut Cina Selatan bergegas bergabung dengan Si Tuyufan dan yang lainnya. Selama dia mengetahui detailnya, Si Tuyufan tidak akan menolak siapapun yang datang. Bagi orang kuat yang belum mengetahui detailnya, dia akan menerimanya untuk sementara waktu. Nanti kalau sudah yakin tidak ada masalah, dia akan memberi manfaat. Belum lagi, Si Tuyufan dan yang lainnya telah menjadi terkenal, dan ada banyak kultivator biasa yang datang mencari perlindungan tanpa alasan yang jelas. Awalnya, Si Tuyufan dan yang lainnya berencana keluar untuk menghabisi Ibel 15 di malam hari, tetapi karena orang terus berdatangan untuk mencari perlindungan, mereka harus tinggal di penginapan daripada keluar untuk menghabisi Ibel 15. Yang pertama, efeknya lebih baik dari yang diharapkan. Begitu banyak orang kuat yang secara sukarela bergabung dengan kami. Si Tuyufan tersenyum dan berkata katakan padaku, apa yang paling tidak dimiliki oleh para kultivator biasa yang kuat. Sumber daya budidaya, terutama obat mujarab, terkadang menghabiskan segalanya untuk obat mujarab. Itu benar. Ketika para kultivator biasa yang kuat itu melihat bahwa kultivasi Anda meningkat begitu cepat, mereka harus tahu bahwa setelah bergabung dengan kuil Shaolin, Anda akan memiliki pil untuk diminum, dan tidak ada kekurangan sumber daya lainnya. Mereka secara alami bersedia untuk bergabung, kata Si Tuyufan. Tetapi mereka juga tahu bahwa musuh kita adalah 4 sekte besar abadi. Apakah mereka tidak takut mati? Si Tuyufan tersenyum dan berkata risiko berbanding lurus dengan keuntungan. Tentu saja mereka tahu bahwa bergabung dengan kami akan berbahaya, tapi selama mereka bisa menunggu sampai hari ketika kuil Shaolin dihidupkan kembali,
mereka akan menjadi pahlawan, dan mereka tidak melakukannya, tidak perlu khawatir tentang masa depan dan status mereka. Pemimpinnya benar. Beberapa orang masih bersedia mengambil risiko untuk mendapatkan masa depan dan memberikan masa depan kepada generasi mendatang, kata Hua Wu. Kami akan tinggal 1 hari besok dan pergi menghabisi Ibel 15 besok malam, kata Si Tuyufan. Chu Yun berkata saya mendengar banyak orang berdiskusi bahwa mayat Ibel 15 itu dijual dengan harga tinggi. Haruskah kita mengambil mayat Ibel 15 itu dengan imbalan beberapa persediaan? Mayat Ibel 15 itu penuh dengan harta karun. Kita mungkin membutuhkannya di masa depan, jadi jangan menukarnya untuk saat ini. Mereka menghabisi Ibel 15 yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu, dan mayat Ibel 15 yang dikumpulkan menumpuk seperti gunung. Meski harga tubuh Ibel 15 itu sangat tinggi, Si Tuyufan tidak terpikir untuk mengambil tindakan. Semakin tinggi harganya, semakin berharga pula mayat Ibel 15 tersebut. Tentu saja, dia tidak akan menukarnya dengan perbekalan begitu saja, apalagi dia tidak kekurangan perbekalan sekarang. Keesokan harinya, jumlah orang yang datang mencari perlindungan jauh lebih sedikit. Dalam 2 hari 1 malam, Si Tuyufan dan yang lainnya merekrut total 132 orang kuat, termasuk 43 orang yang berada di alam Yuan Bumi. Semua orang kuat yang baru direkrut, Si Tuyufan, dikirim ke pagoda untuk berlatih sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka. Namun, kurang dari separuh orang kuat yang bisa segera mendapatkan ramuan untuk budidaya pada dasarnya adalah pembudidaya biasa yang kuat dari Laut Cina Selatan. Ada pembudidaya biasa yang lebih kuat di pedalaman. Kuncinya adalah Si Tuyufan tidak dapat mengetahui detailnya dan tidak berani memberi mereka ramuan yang mereka butuhkan dengan santai. Si Tuyufan telah mencoba yang terbaik untuk memberitahu Du Feng dan memintanya untuk menyelidiki detail orang-orang berkuasa yang baru saja bergabung dengan kuil Shaolin. Entah Anda mengetahui detailnya atau tidak, Anda perlu menyelidikinya secara detail. Dia paling takut bahwa di antara orang-orang ini ada mata-mata yang ditanam oleh 4 sekte utama abadi, yang mungkin menyebabkan masalah pada kuil Shaolin di masa depan. Karena orang-orang ini umumnya memiliki tingkat kultivasi yang relatif tinggi, menggunakan kristal ajaib untuk menciptakan ilusi untuk menghadapinya akan mudah gagal, dan akan berdampak sangat buruk. Orang-orang datang kepada Anda dengan niat baik, tetapi Anda menggunakan ilusi untuk mengujinya, tentu saja mereka tidak akan bahagia, dan bahkan dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Oleh karena itu, Si Tuyufan tidak menggunakan kristal ajaib untuk mengetahui detailnya, tetapi perlahan-lahan menemukan detailnya, dan kemudian menguji orang-orang ini melalui waktu. Di malam hari, Si Tuyufan menjadi bersemangat ayo keluar dan bunuh Ibel 15 itu. Pada malam hari, sebagian besar setan keluar, jadi paling mudah untuk menemukan setan. Si Tuyufan dan yang lainnya sangat kuat dan tidak takut pada terlalu banyak monster, tetapi hanya terlalu sedikit. Ketika mereka keluar dari penginapan, banyak orang menunjuk ke arah mereka dan membicarakan mereka. Semua orang di kota Zuyun sekarang menyadari keberadaan mereka, dan bahkan mereka yang tidak mengenal mereka akan segera mengenalinya setelah diberitahu oleh orang lain. Si Tuyufan mengabaikan orang-orang itu dan memimpin sekelompok besar orang kuat langsung keluar dari kota Zuyun. Di luar kota Zuyun, setan dapat dilihat di mana-mana. Setan-setan ini memandang kota Zuyun, seolah-olah mereka ingin sekali masuk. Namun, mereka tidak mengepung kota tersebut, melainkan hanya bertahan di sekitar kota Zuyun. Ibel 15 memang sangat aneh. Apa yang menarik mereka di kota Zuyun? Apakah ada harta karun di kota Zuyun? Chen Hong tampak terkejut. Si Tuyufan berkata untuk saat ini, jangan khawatir. Ayo kita bunuh Ibel 15 di kota Zuyun, jadi kita tidak perlu berkeliling mencari mereka. Mereka keluar dan mulai menghabisi setan-setan itu. Mereka juga menemukan bahwa tim orang kuat lainnya sedang menghabisi Ibel 15, tetapi mereka tidak berani menjauh dari kota Zuyun. Begitu Anda dikelilingi oleh setan, sulit untuk melarikan diri. Letaknya relatif dekat dengan kota Zuyun. Jika energi spiritual dikonsumsi terlalu banyak, Anda masih dapat kembali ke kota untuk beristirahat. Si Tuyufan tidak ingin ada yang melihatnya menampilkan seni bela diri, jadi dia berkata dengan lantang mari kita menjauh dari kota Zuyun. Karena jauh dari kota Zuyun, tidak ada seorang pun yang bersaing dengan mereka untuk menghabisi Ibel 15, dan tidak ada orang lain yang hadir. Si Tuyufan dan yang lainnya dapat menggunakan apa yang telah mereka pelajari untuk menghabisi Ibel 15. Semuanya, jangan melangkah terlalu jauh. Jika menemui musuh yang kuat, segera kirimkan sinyal. Saat orang lain melihat sinyalnya, mereka akan segera pergi untuk memperkuat lagi. Setelah mengatakan itu, semua orang berpencar dan mulai menghabisi Ibel 15 itu. Karena ada kesenjangan besar antara kekuatan monster ini dan mereka, jika semua orang berkumpul untuk menghabisi monster, mereka tidak hanya akan menghabisi lebih sedikit monster, tetapi juga tidak akan membantu budidaya mereka sendiri. Mereka bertarung melawan Ibel 15 sendirian agar mereka bisa mengasah kultivasinya semaksimal mungkin.
Mereka jarang bertemu monster kuat yang dapat memaksa mereka membentuk formasi besar tiga bakat Hunyuan untuk melawan musuh. Situ Yufan juga menggunakan keterampilan seni bela diri barunya untuk menghadapi monster. Dia menggunakan monster sebagai target pelatihan, pertama menarik sejumlah besar monster, dan kemudian dia menangani sekelompok monster sendirian. Tidak hanya dia tidak menghabisi monster-monster itu, dia juga berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan mereka terlibat. Hal ini tidak hanya mempertajam keterampilan tubuhnya, tetapi juga mempertajam kendalinya atas kekuatan naga dan gajah. Kekuatannya harus tepat agar dia tidak menghabisi Ibel 15 atau melukai mereka dengan parah. Semua Ibel 15 telah mati, dan dia masih harus membuang waktu untuk mencoba menarik kelompok Ibel 15 baru, yang merupakan terlalu banyak masalah baginya. Dia bertarung sengit dengan Ibel 15 ketika dia tiba-tiba menyadari udara hitam samar menyelimuti kota Zuyun. Karena saat itu malam hari, mustahil orang awam bisa menyadari masalah ini. Situ Yufan hanya melihat energi hitam naik ke langit karena dia mengaktifkan ruang kesadarannya dari waktu ke waktu untuk memeriksa situasi di sekitarnya. Dia merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa energi hitam adalah energi Ibel 15 yang sangat murni, jelas tidak sederhana. Apakah Ibel 15 itu ada di sini untuk mendapatkan energi Ibel 15 murni? Situ Yufan bertanya dengan heran. Apa sebenarnya yang ada di kota Zuyun? Apakah itu harta Ibel 15 yang kuat, atau guru Ibel 15 yang kuat? Situ Yufan juga tidak yakin, dan dia memiliki banyak pertanyaan lagi di benaknya. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan kembali ke kota Zuyun dan menyelidikinya. Namun, saat dia hendak kembali, energi hitam menghilang lagi. Energi hitam menghilang, dan banyak dari Ibel 15 itu menjadi mudah tersinggung dan meraung ho-ho-ho. Mereka melancarkan serangan terhadap para pembudidaya manusia di luar kota Zuyun untuk melampiaskan kemarahan mereka. Apa yang terjadi? Sepertinya aku harus meluangkan waktu untuk memikirkannya, pikir Situ Yufan dalam hati. Sekarang energi hitam telah hilang, dia tidak terburu-buru untuk kembali ke kota Zuyun dan terus menghabisi Ibel 15 dan mengasah seni bela dirinya. Dia belum memberitahu orang lain tentang energi hitam untuk saat ini. Dia harus mencari tahu lebih banyak tentangnya sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Setelah satu malam, Situ Yufan dan yang lainnya memperoleh banyak keuntungan dan kembali ke rumah dengan membawa muatan penuh, dan semua orang sangat senang. Menyenangkan sekali. Tidak hanya banyak Ibel 15 di sekitar kota Zuyun, tetapi level mereka juga tidak rendah. Kebanyakan dari mereka berasal dari alam dan alam Yuan bumi, menghabisi mereka sungguh menyenangkan, kata Hua Qiang. Memang benar, jika kita tinggal lebih lama, kita pasti akan mendapat banyak keuntungan. Chen Hong berkata Ibel 15 di kota Zuyun tidak berkurang, mungkin kita akan mendapat masalah. Lebih baik mendapat masalah. Saya khawatir tidak akan ada masalah. Situ Yufan tersenyum pahit apapun yang Anda katakan, kami benar-benar dalam masalah. Petugas pertama, apa yang terjadi? Orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi ada di sini dan sudah berada di kota Zuyun, kata Situ Yufan. Orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi pasti datang ke arah kita. Sepertinya akan ada pertempuran yang sulit. Situ Yufan mengangguk dan berkata ayo pergi. Kita akan bertemu orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi di masa lalu. Ada master dari Kunlun di samping mereka. Orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi tidak boleh mengambil tindakan di kota Zuyun. Dia memimpin tim dan berjalan langsung menuju orang-orang kuat dari 4 sekte utama abadi, dan segera bertemu dengan orang-orang kuat dari 4 sekte utama abadi. Ketika orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi melihat Situ Yufan, mata mereka merah dan gigi mereka gatal karena kebencian. Sebelumnya, mereka berharap untuk menghabisi Yang Yi dan yang lainnya, tetapi Situ Yufan memimpin tim dan menghabisi ratusan orang kuat dari 4 sekte utama abadi. Song Ke memandang Situ Yufan dengan dingin dan berkata dengan dingin pertemuan yang tidak terduga. Kita bertemu di jalan sempit. Saya khawatir kita tidak bertemu di jalan sempit. Anda datang ke sini untuk menemui kami, kan? Kata Situ Yufan dengan tenang. Xuan Ye berkata ya, kami di sini untuk menghancurkanmu. Kami telah menghabisi begitu banyak teman kami. Bukanlah tindakan yang sopan jika tidak membalas dendam. Kalau mau balas dendam, tergantung kemampuanmu. Jangan pertaruhkan nyawamu, kata Situ Yufan. Tuoba Zan berkata Situ Yufan, kamu menghabisi Tuoba Yun, pemimpin muda suku Tanlang kami, saya ingin menyelesaikan masalah ini denganmu. Peramal ilahi Huo Yan berkata dengan lantang kamu menghabisi Huo Gui, pewaris kuil Yanyang kami, dan kamu harus membayar utangnya. Ya, aku melakukan semua ini. Datang dan bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Ekspresi Situ Yufan tidak berubah. Tunggu sebentar, pertarungan tidak diperbolehkan di dalam dan sekitar kota Zuyun. Monster merajalela di kota Zuyun. Kunlun mengundang para master dari seluruh dunia untuk berkumpul di sini untuk menghadapi monster, bukan untuk menyelesaikan dendam pribadi. Siapapun yang menggerakkan masalah dulu,
kamu adalah musuh Kunlun kami, dan kamu adalah musuh para pahlawan dunia, karena kamu membantu para Ibel 15 dengan saling menghabisi, kata orang kuat dari Kunlun dengan lantang. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi orang-orang kuat dari 4 sekte abadi utama sedikit berubah. Mereka datang ke kota Zuyun hanya untuk menghabisi Situ Yufan dan lainnya, namun mereka tidak diizinkan melakukannya sekarang, yang membuat mereka sangat tertekan. Mereka benar-benar tidak berani menyinggung para penguasa Kunlun di wilayah Kunlun, karena mereka hanya memiliki beberapa ratus orang, dan mereka tidak dapat mengakhirinya begitu mereka menimbulkan kemarahan publik. Song Ke berkata, Situ Yufan, apakah kamu punya nyali untuk meninggalkan kota Zuyun bersama kami? Mari selesaikan keluhan kita di tempat lain. Song Ke, apakah kamu bodoh? Kamu sangat kuat dalam jumlah, mengapa aku harus mengikutimu? Selain itu, aku datang ke kota Zuyun untuk menghabisi Ibel 15, bukan untuk menyelesaikan dendam denganmu. Situ Yufan mencibir. Haha, Huawu dan yang lainnya tertawa. Wajah Song Ke memerah karena marah dan dia terdiam sesaat. Xuan Ye berkata, oke, saya tidak percaya jika Anda tidak meninggalkan kota Zuyun, kami akan menyia-nyiakannya seperti ini dan melihat siapa yang bisa menyia-nyiakannya lebih lama. Oke, aku akan menemanimu kapan saja, kata Situ Yufan lantang. Ada banyak orang yang mengawasi, dan orang-orang ini berbicara dengan suara pelan. Situ Yufan melihat sekeliling dan berkata dengan keras, perhatian semua kultivator biasa yang kuat, Kuil Shaolin sedang merekrut orang-orang kuat. Selama mereka adalah orang-orang kuat dengan tingkat kultivasi di atas alam Danyuan, kami menyambut mereka. Kami masih menginap di penginapan sebelumnya. Jika Anda ingin mempercepat Kuil Shaolin, Anda bisa datang kepada kami. Dia merekrut master di depan orang-orang kuat dari 4 sekte abadi, dan sama sekali tidak menganggap serius 4 sekte abadi. Orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi sangat marah sehingga mereka meniup janggut mereka dan menatap, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Setelah mengatakan itu, Situ Yufan pergi bersama anak buahnya, dan dengan sengaja berjalan melewati orang-orang kuat dari 4 sekte abadi. Orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi tidak mengambil tindakan pada akhirnya, karena Ibel 15 di wilayah barat bukan lagi masalah satu sekte abadi di Kunlun. Pada saat ini, menghalangi semua orang untuk menghabisi Ibel 15 akan menyinggung perasaan banyak orang rakyat. 4 sekte besar abadi mengaku sebagai sekte yang terkenal dan lurus, jadi wajar saja mereka tidak akan melakukan apapun yang menyinggung publik. Melihat orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi tidak mengambil tindakan, Tuan Kunlun menghela nafas lega. Orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi benar-benar mengambil tindakan, tetapi para penguasa Kunlun benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tuan, bagaimana Anda tahu bahwa 4 sekte besar abadi tidak berani mengambil tindakan? Chu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang menjulurkan telinga, ingin tahu jawabannya. Situ Yufan tersenyum dan berkata 4 sekte besar abadi menganggap diri mereka sebagai sekte terkenal dan paling memperhatikan pengaruhnya. Sekaranglah saatnya orang-orang kuat di dunia bekerja sama untuk menghadapi Ibel 15. Jika mereka berani mengambil tindakan, mereka akan menyinggung orang-orang kuat di dunia, yang akan menjadi pukulan besar bagi reputasi mereka. Selain itu, ada banyak orang kuat di kota Zuyun, dan orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi juga takut akan campur tangan Kunlun, Tuan. Dia berhenti dan melanjutkan poin terakhir adalah Yang Yi dan yang lainnya tidak ada di sini, dan 4 sekte abadi utama waspada. Begitu, lalu haruskah kita waspada terhadap orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi selanjutnya? Tentu saja, terutama ketika kita menghabisi Ibel 15 di luar kota Zuyun, kita harus selalu waspada terhadap serangan diam-diam dan rencana orang-orang kuat dari 4 sekte utama abadi. Orang-orang kuat dari 4 sekte abadi menyewa sebuah penginapan di dekat penginapan tempat Situ Yufan dan yang lainnya menginap, dan semuanya tinggal di sana. Para pemimpin tertinggi dari 4 sekte abadi utama berkumpul untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan penanganan Situ Yufan dan lainnya. Semuanya, Situ Yufan sedikit tidak bermoral. Sepertinya mereka juga siap. Apa yang harus kita lakukan? Song Ke berkata, menurut pendapat saya, Yang Yi dan orang kuat lainnya dari Kuil Shaolin harus menunggu kesempatan. Jika kita mengambil tindakan terhadap Situ Yufan dan yang lainnya, mereka pasti akan menyerang kita. Dan jika kita mengambil tindakan di Zuyun kota, Tuan dari Kunlun pasti akan menyerang kita. Intervensi karena mereka telah berbicara. Xuan Ye berkata dengan dingin, mungkinkah Kunlun sudah lama berkolusi dengan Situ Yufan, jadi dia lebih menyukai Situ Yufan dan yang lainnya. Itu mungkin, tapi kami tidak punya bukti, jadi apa yang bisa kami lakukan terhadap Kunlun? Huo Yan berkata, prioritas utama kami adalah menemukan cara untuk memaksa Yang Yi dan yang lainnya muncul, sehingga kami dapat menangkap mereka semua. Jika tidak, bahkan jika Situ Yufan terbunuh, kekuatan baru Kuil Shaolin akan tetap ada. Ya, Yang Yi adalah kepala biara Kuil Shaolin. Kita harus menangkap mereka semua sekaligus untuk mencegah Kuil Shaolin hidup kembali. Xuan Ye mengangguk.
Songke berkata Yang Yi dan yang lainnya pasti bersembunyi dengan baik, dan mereka mungkin sedang berlatih di pagoda. Tidak akan mudah memaksa mereka untuk muncul, kecuali Si Tuyufan dan yang lainnya dalam bahaya. Huo Yan tersenyum dan berkata bukan tidak mungkin. Kita bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Saya dengan cermat memeriksa situasi di kota Zuyun dan menanyakan beritanya. Saya pikir pasti ada sesuatu yang aneh di kota Zuyun. Selama kita biarkan lebih banyak orang yang lebih kuat ketika Ibel 15 datang ke kota Zuyun, peluang akan muncul secara alami. Senior Huo Yan, aku serahkan masalah ini padamu. Jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja. Tidak masalah, semua orang akan keluar untuk menyelidiki pada sore hari. Saya juga akan berkeliling dan mencari tahu alasan mengapa monster mengepung kota berulang kali. Selama kita menemukannya, kita dapat menciptakan peluang. Senior Huo Yan, itu semua tergantung padamu. Xuan Ye berkata dengan gembira. Songke berkata ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Mari beritahu Si Tuyufan dan yang lainnya bahwa mereka telah mendapatkan pagoda tersebut. Ini akan membuat banyak orang kuat dari kekuatan besar dan kecil menjadi serakah. Mungkin mereka juga bisa membantu. Tuo Bazan berkata metode ini bagus. Orang-orang serakah, terutama pagoda berisi ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Saya percaya bahwa semua sekte abadi besar dan kecil, dan bahkan kekuatan keluarga, ingin mendapatkan pagoda dan menjadi sebanding dengan 9 abadi utama sekte dalam satu gerakan. Kehadiran. Songke berkata metode ini dapat menghabisi orang dengan pedang pinjaman. Paling buruk, metode ini juga dapat menghabiskan kekuatan dan energi Si Tuyufan dan yang lainnya. Namun, ada kelemahannya. Penggarap biasa yang kuat tahu bahwa mereka tidak dapat merebut pagoda tersebut, sehingga mereka dapat bergabung dengan kuil Shaolin dan memperkuat kekuatan Si Tuyufan. Saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Si Tuyufan dan yang lainnya sedang merekrut orang-orang kuat. Jika kita tidak memberitahu mereka tentang pagoda, mereka juga akan merekrut banyak kultivator biasa yang kuat. Saya mendengarnya sebelum kita datang ke sana. Kota Zuyun, Si Tuyufan dan mereka telah merekrut ratusan kultivator biasa yang kuat, kata Xuan Ye. Karena semua orang mengira tidak ada masalah, saya akan segera mengatur seseorang untuk mempromosikannya. Xuan Ye bertanya apakah Anda punya ide lain. Bagaimanapun, kita harus mengambil pendekatan multi-cabang dan kita tidak bisa membiarkan Si Tuyufan dan yang lainnya pergi hidup-hidup. Saya pikir kita harus menghubungi 5 sekte racun. Sekte 5 racun sangat pandai menggunakan racun. Mungkin mereka bisa membuat Si Tuyufan dan yang lainnya kehilangan pasukannya. Huo Yan berkata sekte 5 racun adalah ular lokal. Meminta bantuan mereka adalah hal yang benar. Ini bermanfaat bagi kami. Xuan Ye mengangguk dan berkata oke. Segera temukan cara untuk menghubungi orang-orang dari 5 sekte racun dan biarkan mereka menggunakan racun pada Si Tuyufan dan yang lainnya. Akan lebih baik jika mereka dapat menghabisi beberapa orang kuat mereka. Bahkan jika itu tidak mungkin, Si Tuyu harus dibunuh. Mereka gugup setiap hari. Serahkan masalah ini padaku. Aku relatif akrab dengan orang-orang dari 5 sekte racun. Aku akan menghubungi mereka, kata Songke. Oke, Senior Tuo Bazan, saya juga ingin merepotkan Anda, orang-orang kuat suku Tanlang, untuk mengawasi Si Tuyufan dan yang lainnya. Kita tidak boleh membiarkan mereka lepas dari pandangan kita, kata Xuan Ye. Tuo Bazan mengangguk dan berkata jangan khawatir, saya tidak berani mengatakan apapun lagi. Orang kuat dari suku Tanlang kita pasti bisa melacaknya. Hari belum gelap, dan semua orang di kota Zuyun membicarakan satu hal. Apakah Si Tuyufan dan yang lainnya benar-benar memiliki pagoda? Saya mendengar bahwa pagoda tersebut memiliki ramuan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk ramuan bermutu tinggi seperti pil 3 jiwa dan pil Tianluo. Semua orang tahu bahwa ada pil yang tak terhitung jumlahnya di pagoda, tetapi pagoda itu ada di tangan orang-orang dari kuil Shaolin. Dapat dianggap kembali ke pemilik aslinya. Apakah Anda berani merampoknya? Apakah Anda memiliki kekuatan untuk melakukannya merampoknya? Jika keluarga kita bisa merebut pagoda tersebut, maka keluarga kita pasti akan menjadi sekte abadi. Hanya perlu beberapa ratus tahun untuk berkembang dan menjadi eksistensi seperti 9 sekte abadi. Sekte abadi kita berkembang perlahan. Yang paling kurang adalah ramuan. Jika kita cukup beruntung mendapatkan pagoda, mungkin tidak butuh waktu lama untuk bisa bersaing dengan kekuatan 9 sekte abadi, dan bahkan berharap menjadi yang terbaik, pemimpin 9 sekte abadi. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mulai bermimpi indah, berpikir bahwa suatu hari mereka akan dapat memiliki pagoda, dan kemudian menjadi sekte surgawi terkuat di Tiongkok Timur. Sedangkan bagi para kultivator biasa yang kuat, kebanyakan dari mereka hanya iri. Mereka masih memiliki kesadaran diri dan tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk merampok pagoda. Karena kita tidak bisa merampok pagoda, kenapa kita tidak bergabung dengan kuil Shaolin? Selama kita bergabung dengan kuil Shaolin, tidak akan ada kekurangan ramuan untuk berlatih di masa depan. Kudengar Si Tuyufan sedang merekrut yang kuat teman-teman,
kenapa kita tidak bergabung bersama? Benar, kenapa aku tidak memikirkan itu? Kita akan segera bergabung dengan kuil Shaolin. Song Ke dan yang lainnya menyebarkan berita tentang pagoda tersebut. Belum lagi kerugiannya, setidaknya mereka sangat membantu Situ Yufan dan yang lainnya. Pada malam hari, Situ Yufan dan yang lainnya bersiap keluar untuk menghabisi Ibel 15, tetapi mereka menemukan sekelompok besar orang kuat telah bergegas dan mengepung penginapan tempat mereka menginap. Apa yang terjadi? Situ Yufan bertanya dengan heran. Hua Wu berkata melihat pakaian mereka, mereka semua harusnya adalah kultivator biasa yang kuat. Saya juga melihat beberapa kultivator biasa yang kuat dari Nanhai di antara mereka. Apakah begitu banyak kultivator biasa yang datang untuk bergabung dengan kita? Situ Yufan tidak dapat mempercayainya. Seharusnya, Tuan Situ Yufan, saya ingin bergabung dengan kuil Shaolin, terimalah saya. Saudara-saudara kita ingin bergabung dengan kuil Shaolin. Terimalah kami. Orang-orang ini sangat cemas dan tidak sabar untuk bergabung dengan kuil Shaolin. Melihat pemandangan yang begitu semarak, Situ Yufan tertawa dan berkata oke. Selama tingkat kultivasi Anda memenuhi persyaratan, Anda dapat bergabung dengan kuil Shaolin. Namun, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa jika mata-mata musuh ingin bergabung dengan kuil Shaolin dan aku tahu, akhirnya akan menyedihkan. Jadi mereka yang ingin menjadi mata-mata harus memikirkannya terlebih dahulu dan pergi sendiri. Hua Wu, mulailah merekrut orang, aturan lama. Jernih. Aturan lama yang disebutkan Situ Yufan adalah ketika merekrut orang, mereka harus menandai orang yang mengetahui detailnya. Hua Wu memimpin semua orang untuk merekrut orang, mendaftarkan informasi, dan segera mengumpulkan semua informasi personel. Hua Wu, berapa orang yang telah direkrut? Situ Yufan bertanya. Total ada 328 orang kuat, termasuk 66 orang kuat di alam Yuan Bumi, dan ada lebih sedikit orang kuat di alam Yuan Bumi. Situ Yufan tersenyum dan berkata ini sudah sangat bagus. Jika kota Zuyun tidak mengumpulkan banyak master, kita tidak akan bisa merekrut begitu banyak orang kuat, apalagi Master Realm Bumi Yuan, merekrut begitu banyak sungguh luar biasa. Tuhanlah yang membantu kuil Shaolin kita. Pertama, dengan begitu banyak orang, jika kita melatih mereka, kekuatan kita akan meningkat pesat. Situ Yufan menghela nafas sayang sekali, tidak ada ahli puncak alam Yuan Bumi di sini. Ahli alam puncak Bumi Yuan setara dengan ahli alam Tian Yuan. Yang pertama, hanya perlu beberapa waktu bagi mereka yang kuat di alam dan Yuan untuk dipromosikan ke alam Yuan Bumi, dan mereka yang kuat di alam Yuan Bumi perlahan-lahan akan menjadi mereka yang berada di puncak alam Yuan Bumi, kata Chu Yun sambil tersenyum. Benar, dengan adanya pagoda di sini, mereka akan sangat berguna seiring berjalannya waktu. Kamu harus lebih memperhatikannya. Jika ada mata-mata di antara mereka, mereka harus digali secepatnya, kata Situ Yufan. Ya, kursi pertama, orang-orang kuat yang baru direkrut, apakah mereka berada di alam Yuan Bumi atau alam dan Yuan, semuanya dikirim ke pagoda oleh Situ Yufan untuk berlatih. Terlepas dari tingkat kultivasi mereka, orang-orang dari kuil Shaolin harus pandai mengatur formasi. Hanya dengan menguasai formasi 3 bakat Hunyuan Anda dapat melindungi keselamatan diri sendiri terlebih dahulu. Kuil Shaolin kekurangan tenaga, dan Situ Yufan tentunya tidak ingin mereka mati mudah di tangan musuh setelah akhirnya merekrut orang-orang kuat. Meskipun orang-orang yang baru direkrut kemungkinan besar memiliki mata-mata, dia tidak bisa tidak mengajari orang-orang itu formasi 3 bakat Hunyuan hanya karena 1 atau 2 mata-mata. Sekalipun musuh mengetahui tentang formasi 3 bakat Hunyuan, Situ Yufan punya cara untuk menebusnya, jadi dia tidak khawatir formasi itu akan bocor. Situ Yufan hampir yakin bahwa ada mata-mata di antara orang-orang kuat yang baru direkrut, jadi dia mengatur agar orang-orang ini mempelajari formasi 3 bakat Hunyuan terlebih dahulu, dan tidak segera memberi mereka pil untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah mengatur orang-orang kuat yang baru direkrut, langit sudah cerah. Petugas pertama, kita sudah menyia-nyiakan 1 malam lagi. Haruskah kita menghadapi Ibel 15 di siang hari? Hua Wu bertanya. Situ Yufan menggelengkan kepalanya dan berkata jangan khawatir, ada banyak monster, tidak masalah kapan kamu menghabisi mereka. Ayo jalan-jalan, dan semua orang bisa istirahat. Oke, kudengar ada banyak toko di kota Zuyun yang menjual banyak harta karun akhir-akhir ini. Sebaiknya kita pergi dan melihatnya. Ayo pergi dan bersantai. Suasana hati Situ Yufan sedang baik. Ada begitu banyak orang kuat baru di jalan dengan lancar, dan dia akhirnya tahu alasannya. Namun, mereka tidak marah, tetapi agak berterima kasih kepada 4 sekte abadi. Jika 4 sekte abadi tidak membantu mereka mempublikasikannya, mereka tidak akan mampu merekrut ratusan orang berkuasa. Mereka sedang berjalan di jalan ketika tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang kuat. Jumlah mereka cukup banyak, ratusan orang kuat. Meski tidak banyak dengan tingkat kultivasi tinggi, jarang bisa berkumpul seperti itu sejumlah besar pria kuat. Semuanya,
Apa maksudmu? Hua Wu bertanya. Situ Yufan, serahkan pagoda itu dan selamatkan hidupmu. Seorang lelaki tua kurus berkata dengan dingin. Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara dengan pemimpin seperti ini? Hua Qiang berkata dengan marah. Dengarkan, kami adalah keluarga Rong, keluarga terbesar di Rongcheng, dan saya adalah kepala keluarga, Rong Tianfeng, kata lelaki tua itu dengan keras. Rongcheng, belum pernah mendengarnya, bahkan keluarga Rong pun tidak. Rong Tianfeng berkata dengan marah. Situ Yufan, kamu meremehkan keluarga Rong kami. Kamu hanya mencari kematian. Menurutmu siapa keluarga Rong itu? 4 sekte besar abadi tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Hanya karena kamu ingin membangun pagoda, kamu hanya meminta kematianmu sendiri, kata Situ Yufan dingin. Dia tidak akan sopan kepada mereka yang ingin merebut harta karun itu, apalagi memandang rendah mereka. Cuyun berkata. Petugas pertama, mari kita dua bersaudara mengambil tindakan dan menghabisi mereka tanpa meninggalkan satu pun baju besi. Untuk menghadapi mereka, tidak perlu 2 ahli alam Tianyuan untuk menyerang bersama-sama. Situ Yufan berkata sambil tersenyum. Kalian bertiga muncul, siapkan formasi 3 bakat Hunyuan, dan tunjukkan pada mereka betapa kuatnya mereka. Petugas pertama, bisakah kamu menghabisi orang? Tanya seorang pria kuat yang ditunjuk. Bunuh orang untuk membangun gengsi, beritahu mereka yang tertarik dengan pagoda bahwa kita tidak mudah ditindas, biarkan mereka memikirkannya dengan hati-hati. 3 orang dari alam Yuan bumi keluar dan mengatur formasi 3 bakat Hunyuan. Keluarga Rong, kan, saya secara acak mengirimkan 3 orang kuat. Anda dapat mengirimkan orang kuat manapun yang Anda inginkan, terlepas dari hidup atau mati, kata Situ Yufan dengan keras. Tuan, marilah kita berlima bersaudara mengambil tindakan. Kami berlima bersaudara melakukan perjalanan melintasi Rongcheng dan kota-kota sekitarnya dan jarang bertemu lawan. Orang ini adalah orang kuat di alam Yuan bumi. Di antara 4 orang kuat yang berdiri bersamanya, 2 di antaranya kuat di alam Yuan bumi dan 2 lainnya kuat di alam dan Yuan. Mereka adalah elit dari keluarga Rong. Sebagai kekuatan keluarga, keluarga Rong dapat memiliki lebih dari 1 orang yang kuat di alam bumi Yuan. Kekuatan mereka memang kuat, jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Situ. Oke, hati-hati, kata Rong Tianfeng. Keluarga Rong banyak dan berkuasa, tetapi tidak banyak ahli. Mereka berani merampok pagoda, dan mereka jelas sombong. Jangan khawatir, kepala keluarga, kelima saudara kita tidak pernah gagal dalam mengambil tindakan. Kelima orang kuat itu berjalan keluar dengan sikap angkuh, menatap anak buah Situ Yufan. Ayo, ayo dan mati. Bunuh. Ketiga orang di pihak Situ Yufan semuanya adalah kultivator biasa yang kuat dari Laut Cina Selatan. Mereka memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan mengambil tindakan secara langsung. Saat berikutnya, teriakan terdengar, dan kelima orang kuat dari lawan terbang keluar. 3 dari mereka tewas di tempat, dan 2 orang kuat yang tersisa juga terluka parah. Kekuatan mereka jauh dari orang kuat kuil Shaolin, terlebih lagi masyarakat kuil Shaolin memanfaatkan kekuatan formasi 3 bakat Hunyuan. Orang-orang kuat dari keluarga Rong tercengang. Mereka tidak menyangka serangan mereka akan salah dan mereka akan kehilangan 3 orang kuat sekaligus. Situ Yufan berkata dengan dingin. Kamu terlalu lemah, sebaiknya kamu sadar diri dan jangan merusak fondasi keluarga Rong yang telah berusia seabad hanya karena sedikit keserakahan. Pemimpinnya benar, kami hanyalah yang terlemah di kuil Shaolin. Anda tidak dapat mengalahkan kami bahkan jika Anda mengirimkan elit. Tidak ada gunanya memiliki lebih banyak orang. Rong Tianfeng sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kamu benar-benar menghabisi anggota klan kami. Keluarga Rong kami tidak ada hubungannya dengan kuil Shaolinmu. Rong Tianfeng, jika kamu ingin rakyatmu mati, kamu dapat terus mengirim orang-orang kuat. Kami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang memiliki niat buruk, kata Situ Yufan dengan lantang. Ketika Song Ke dan yang lainnya menerima berita itu, mereka semua tersenyum. Strategi kami berhasil. Beberapa kekuatan keluarga telah menimbulkan masalah bagi Situ Yufan dan yang lainnya. Xuan Ye berkata. Situ Yufan dan yang lainnya juga menghabisi orang, dan dendam telah diselesaikan. Hal ini menciptakan musuh bagi kuil Shaolin. Yang mulia Xuan Ye, haruskah kita menambahkan bahan bakar ke dalam api dan memperdalam kebencian antara keluarga Rong dan kuil Shaolin? Dengan cara ini, keluarga Rong akan jatuh ke tangan kita, kata Song Ke. Keluarga Rong tidak berguna bagi kita. Biarkan mereka menghabisi Situ Yufan dan yang lainnya. Xuan Ye tidak pernah menganggap serius kekuasaan keluarga. Saya berharap keluarga Rong dan kuil Shaolin memiliki perselisihan yang lebih besar, sehingga akan ada pertunjukan yang bagus. Mereka memikirkan hal-hal baik, namun hasilnya tidak seperti yang mereka pikirkan. Meski Rong Tianfeng dan yang lainnya marah, setelah melihat kekuatan Situ Yufan dan yang lainnya, mereka menjadi waspada dan tidak berani mengambil tindakan gegabah. Orang-orang kuat di Kunlun juga mendapat berita itu, dan mereka segera bergegas ke tempat kejadian.
Kota Zuyun adalah tempat untuk menghabisi Evil 15. Perkelahian pribadi tidak diperbolehkan. Siapapun yang menimbulkan masalah akan menjadi musuh Tuan Kunlun yang sangat mendominasi. Kunlun berbicara, dan Rong Tianfeng mengambil kesempatan itu untuk mundur. Situ Yufan, penghinaan yang kamu derita hari ini akan terbayar di masa depan. Ayo pergi. Orang kuat dari keluarga Rong pergi. Situ Yufan menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda dalam meredakan pengepungan. Jangan khawatir, kami akan segera mengumumkan beritanya. Pertikaian pribadi dilarang di dalam dan sekitar kota Zuyun. Selama Anda berada di kota Zuyun, Anda akan aman untuk saat ini. Jika Anda meninggalkan kota Zuyun, kami tidak akan melakukannya dapat membantumu. Kata pria kuat dari Kunlun. Terima kasih. Kata Situ Yufan penuh terima kasih. Tuan muda telah memberikan instruksi, jadi tentu saja kita harus menjaganya dengan baik. Terima kasih Suster Yao Rao untukku. Bisik Situ Yufan. Selamat tinggal. Tuan Kunlun pergi. Situ Yufan dan yang lainnya terus berbelanja, sementara guru-guru Kunlun berkeliling memberitakan tentang larangan perkelahian pribadi. Ada juga beberapa kekuatan yang mengambil tindakan sedikit terlambat, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Tuan Kunlun telah ikut campur, mereka semua sangat marah. Namun, ketika mereka mendengar kabar bahwa keluarga Rong menderita kerugian besar, mereka semua sangat gembira. Aku benar-benar tidak menyangka orang-orang di kuil Shaolin begitu kuat. Untungnya, kita bukan orang pertama yang menimbulkan masalah bagi mereka, kalau tidak kitalah yang akan mati. Situ Yufan dan yang lainnya sangat kuat. Bahkan jika kita meninggalkan kota Zuyun, kita bukan tandingan mereka. Mengapa kita tidak tetap merampok pagoda? Pagoda itu terlalu berharga. Bahkan jika kita bergabung dengan beberapa kekuatan besar untuk merebutnya, kita harus mengambil tindakan. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita akan menyesalinya seumur hidup. Akibatnya, Situ Yufan dan yang lainnya segera menyadari bahwa kemanapun mereka pergi, selalu ada banyak mata yang tertuju pada mereka, selalu menatap mereka. Semua informan ini dikirim oleh kekuatan yang bertekad untuk menyerah di pagoda, dan mereka mengikuti mereka seperti hantu. Petugas pertama, apakah Anda ingin menyingkirkan informan itu? Tanya Hua Wu. Situ Yufan menggelengkan kepalanya dan berkata selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi kita, kita tidak bisa menyentuh mereka. Sekali kita tidak menaati peringatan Kunlun terlebih dahulu, kita akan menjadi musuh Kunlun, yang akan menyulitkan Kunlun. Kalau begitu kemanapun kita pergi mulai sekarang, bukankah akan merepotkan jika ada begitu banyak ekor yang mengikuti kita? Setelah kita meninggalkan kota Zuyun, kita tidak perlu mengambil tindakan, dan monster-monster itu tidak akan membuat para informan merasa nyaman. Iya, setan adalah musuh bersama kita manusia, dan mereka pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Situ Yufan dan yang lainnya melanjutkan berbelanja. Ketika mereka menemukan sebuah toko besar, mereka masuk untuk melihatnya. Namun, mereka jarang membeli harta karun karena mereka sama sekali tidak menyukai harta karun biasa. Sejak mengikuti Situ Yufan dan yang lainnya, visi para kultivator biasa yang kuat ini telah meningkat pesat. Hampir semua orang yang mengikuti Situ Yufan dan yang lainnya memiliki harta karun tingkat Xuan, yang merupakan perlengkapan minimum. Di antara toko-toko ini, harta karun tingkat Xuan adalah harta karun yang paling penting, dan mereka jarang menyukai harta karun lainnya. Situ Yufan juga merupakan orang terkenal di Tiongkok Timur, dan dia telah membuat banyak keributan di kota Zuyun. Jadi, ketika mereka memasuki toko, mereka segera dikenali. Pemilik toko keluar untuk menjamu mereka secara pribadi yang mulia Situ Yufan, Anda memiliki banyak orang di kuil Shaolin. Apakah Anda memerlukan harta karun? Jika Anda membeli dalam jumlah banyak, toko kami dapat memberi Anda 20% diskon. Terima kasih. Jika perlu, saya pasti akan datang ke toko Anda untuk memilih harta karun. Namun, saya memiliki persyaratan harta yang relatif tinggi. Saya tidak akan membeli harta yang lebih rendah dari tingkat spiritual. Dia memiliki banyak orang kuat di alam Danyuan yang membutuhkan harta karun yang berlebihan. Bahkan jika harta itu digunakan secara berlebihan, dia akan memandang rendah mereka jika harta itu lebih rendah dari harta tingkat Xuan kelas atas. Pemilik toko sedikit tercengang dan berkata yang mulia Situ Yufan, toko kami tidak memiliki banyak stok harta karun tingkat hitam. Saya akan menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak. Selama itu adalah harta karun tingkat Xuan kelas atas atau lebih, aku menginginkannya. Semakin banyak semakin baik. Setelah kamu mengumpulkannya, langsung pergi ke penginapan tempat kita menginap untuk mencariku. Jangan khawatir, Tuan Situ Yufan, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mendapatkan lebih banyak harta. Situ Yufan juga tidak punya pilihan selain merekrut ratusan orang kuat sekaligus. Harta yang dia dapatkan dari peti harta karun emas pasti tidak cukup dan dia harus membeli lebih banyak harta dari luar. Selain itu, dia percaya bahwa semakin banyak orang akan bergabung dengan kuil Shaolin di masa depan, dan perlu membeli lebih banyak harta. Lagi pula,
Dia punya banyak emas, itu hanya angka baginya. Tentu saja, harta karun tingkat Suan tidak dapat dibeli dengan emas. Selama toko bisa mendapatkannya, tidak masalah jika Anda menghabiskan lebih banyak batu roh. Terima kasih, selamat tinggal. Situ Yufan dan yang lainnya melanjutkan berbelanja dan masuk ketika mereka melihat sebuah toko besar. Setiap kali bos menjamu mereka secara pribadi, mereka menyapa mereka dan meminta mereka membantu membeli harta karun yang berada di atas level Suan. Tentu saja, Situ Yufan tidak lupa mengambil barang-barang yang hilang ketika dia berkeliling. Dia akan menggunakan ruang sadarnya dari waktu ke waktu untuk memeriksanya di tempat. Petugas pertama, mengapa Anda membeli begitu banyak barang aneh? Tidak ada yang istimewa dari barang-barang ini. Hua Wu bertanya dengan rasa ingin tahu. Situ Yufan tersenyum dan berkata, ini rahasia kecilku. Aku tidak bisa memberitahumu. Tapi aku bisa memberitahumu bahwa semua yang aku beli bisa menghasilkan keuntungan 100 kali lipat. Ah, sangat kuat. Pertama, dengan kemampuan ini saja, kamu sudah cukup untuk mendapatkan pijakan di negara ilahi bumi timur, kata Chen Hong. Situ Yufan tersenyum dan berkata tanpa keahlian apapun, mustahil mengetahui kebocorannya. Yang pertama, kita sudah menyapa banyak toko. Jika mereka menemukan harta karun dalam jumlah besar, apakah kita benar-benar ingin membeli semuanya? Hua Wen bertanya. Situ Yufan tersenyum dan berkata tentu saja tidak. Mereka semua datang kepada saya dengan membawa harta karun, dan saya dapat memilih yang lebih baik. Dan jika mereka bersatu, karena persaingan, kita dapat menekan harga. Tuan, Anda benar-benar pandai dalam berbisnis. Situ Yufan berkata dengan bangga, saya tidak sedang membual kepada Anda. Saya dilahirkan dalam keluarga bisnis dan saya telah membantu keluarga mengelola bisnis sejak saya berusia 10 tahun. Berbicara tentang ini, Situ Yufan tiba-tiba terlihat sedikit sedih. Ia masih ingat bahwa ia telah berjanji pada Situ Ling belum lama ini untuk mengunjungi ayahnya. Alhasil, karena sibuk dengan segala hal, ia melupakan hal penting tersebut. Tidak, saya harus meluangkan waktu untuk kembali dan menemui ayah saya. Saya tidak boleh melupakan janji yang saya buat kepada Sister Ling untuk membuat keputusan rahasia. Tuan, ada apa denganmu? Hua Wu melihat ekspresi Situ Yufan yang tidak benar dan bertanya. Tidak apa-apa, ayo terus berkelana, kata Situ Yufan. Situ Yufan dan yang lainnya mengunjungi kota Zuyun, dan banyak orang menatap mereka dengan mata serakah di sepanjang jalan. Namun, kekuatan ini takut pada Kunlun, jadi mereka tidak menyerang mereka. Situ Yufan tidak menghiraukan mereka. Selain berbelanja dan mencari kebocoran, ia juga mencari sumber gas hitam tersebut untuk melihat apa yang menarik sejumlah besar setan untuk mengepung kota. Namun, meski dengan kekuatan ruang kesadaran, sumber energi hitam tidak dapat ditemukan. Situ Yufan percaya bahwa energi hitam tidak akan muncul tanpa alasan, dan pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan Ibel 15 di kota Zuyun. Saya tidak percaya lagi. Tuan, hari akan segera gelap. Haruskah kita keluar dan menghabisi Ibel 15 itu? Silakan bunuh Ibel 15 di tepi kota Zuyun. Ada yang harus kulakukan malam ini, jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Dia telah membuat keputusan untuk mencari tahu mengapa setan mengepung kota. Hari sudah gelap gulita. Hua Wu dan yang lainnya pergi berburu setan, sementara Situ Yufan tiba di area pusat kota Zuyun, menunggu energi hitam muncul. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan energi hitam memang muncul di langit di atas kota Zuyun. Situ Yufan segera mengaktifkan ruang kesadarannya untuk mencari sumber energi hitam. Sayangnya, meski sudah lama mencari, dia tidak dapat menemukan sumbernya. Udara hitam tidak muncul terus-menerus, melainkan muncul dalam sekejap, lalu menghilang dengan cepat. Orang pembawa sial, sepertinya aku harus tinggal di sini beberapa kali lagi. Aku tidak percaya kita tidak bisa menemukan sumber energi hitam itu. Situ Yufan bersaing dengan Heiki. Dia tahu betul bahwa sumber energi hitam itu sangat penting. Selama sumbernya terputus, Ibel 15 tidak akan terus datang ke kota Zuyun. Namun, dia menemukan sumbernya bukan untuk menghilangkannya, karena dia juga ingin menghabisi lebih banyak Ibel 15 di kota Zuyun. Mayat monster adalah bahan bagus dan bernilai tinggi. Berburu lebih banyak monster sama dengan menimbun lebih banyak persediaan. Sekarang Ibel 15 tertarik ke kota Zuyun, hal ini menyelamatkan mereka dari mencari Ibel 15 di mana-mana. Jauh lebih mudah menghabisi Ibel 15 di dekat kota Zuyun daripada mencari Ibel 15 di mana-mana. Hal lainnya adalah bahwa orang kuat dari 4 sekte besar abadi tidak berani mengambil tindakan di kota Zuyun, yang memberi Situ Yufan dan yang lainnya lebih banyak waktu, mungkin itu juga bisa berguna. Oleh karena itu, Situ Yufan tidak terburu-buru melawan 4 sekte besar abadi. Situ Yufan dan yang lainnya sekarang memiliki keunggulan di alam Tianyuan, tetapi mereka masih belum sebesar 4 sekte abadi utama dalam hal jumlah. Sebagian besar dari orang-orang kuat yang baru direkrut ini adalah ahli alam Danyuan, dan mereka yang berada di alam Danyuan tidak ada gunanya.
Namun, sebagai ahli alam Yuan Bumi yang baru direkrut, Si Tu Yufan dan yang lainnya tidak terpaut jauh dari segi jumlah. Kekuatan individu dari para kultivator biasa yang kuat ini jelas tidak sebaik 4 sekte abadi yang kuat di level yang sama. Hanya dengan mempelajari formasi 3 bakat Hunyuan mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dan menghabisi musuh. Si Tu Yufan dan yang lainnya membutuhkan waktu. 4 sekte abadi utama di kota Zuyun tidak berani mengambil tindakan, jadi mereka diberi cukup waktu. Melihat arus orang sehari-hari, masih ada orang kuat yang memasuki kota Zuyun. Akan ada semakin sedikit Ibel 15 di 3 prefektur lainnya di wilayah barat. Setiap orang telah mendengar bahwa ada banyak Ibel 15 yang harus dibunuh di kota Zuyun, jadi mereka pasti akan datang satu demi satu. Ada banyak kultivator biasa yang kuat, dan Si Tu Yufan serta yang lainnya dapat terus merekrut yang kuat, yang sangat bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan kuil Shaolin. Tentu saja Si Tu Yufan tidak ingin meninggalkan tempat sebaik itu terlalu dini. Setelah sumbernya digali dan tidak ada yang menarik setan, setan di sekitar kota Zuyun akan segera dimusnahkan. Orang-orang kuat yang berkumpul di kota Zuyun akan segera bubar. Memikirkan hal ini, Si Tu Yufan tidak lagi tertarik untuk mencari tahu sumber energi hitam tersebut. Lupakan saja, ayo kita bunuh monster itu dengan pikiran tenang dan cari tahu sumber energi hitamnya setelah beberapa saat. Si Tu Yufan mengendur dalam pikirannya. Dia tidak tahu bencana macam apa yang akan ditimbulkan oleh kelambanannya kali ini ke kota Zuyun. Malam berikutnya, Si Tu Yufan secara pribadi memimpin tim untuk menghabisi Ibel 15 lebih jauh. Ketika mereka keluar dari kota Zuyun, masih banyak mata-mata yang menatap mereka, dan di antara mereka pasti ada mata-mata dari 4 sekte utama abadi. Si Tu Yufan tidak peduli bahwa mereka menghabisi Ibel 15 dengan tidak hati-hati, tetapi dia tidak menggunakan seni bela diri yang baru mereka ciptakan untuk menghindari terlihat oleh informan tersebut dan memberitahu orang-orang kuat dari 4 sekte utama abadi. Mereka tampak tidak curiga, namun nyatanya mereka lebih berhati-hati dari sebelumnya, tidak menyebar terlalu jauh, dan siap menghadapi serangan diam-diam musuh. Jika suatu hari, orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi tidak lagi peduli dengan Kunlun dan menyerang mereka, mereka pasti akan menderita banyak korban jika mereka tidak siap. Selama ada peluang yang cocok, Si Tu Yufan yakin bahwa 4 sekte besar abadi tidak akan menganggap serius Kunlun. Terlebih lagi, saat ini, Kunlun tidak akan benar-benar putus dengan 4 sekte abadi. Kuil Shaolin belum berkembang, dan Kunlun tidak dapat menghidupi dirinya sendiri. Mereka harus menjaga hubungan baik dengan 4 sekte utama abadi. Faktanya, 4 sekte besar abadi telah mencoba segala cara untuk menyingkirkan Kunlun, tetapi mereka tidak punya alasan dan tidak bisa berurusan dengan Kunlun secara terbuka. Jika tidak, 4 sekte besar abadi tidak akan mengambil risiko ketidaksetujuan dunia dan berkolusi dengan 5 sekte racun dan Ibel 15 untuk menangani Kunlun bersama-sama. Pejabat senior Kunlun sudah mengetahui hal ini, tetapi tanpa bukti, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap 4 sekte utama abadi. Mereka hanya bisa menjaga Si Tu Yufan dan yang lainnya dengan kemampuan terbaik mereka, dan jelas mereka tidak bisa melakukannya. Semua orang berburu monster sepuasnya, semakin banyak semakin meriah, kata Si Tu Yufan keras. Dia juga mengambil tindakan. Dengan kemampuannya, bahkan Ibel 15 di alam bumi tidak dapat menahan serangan acaknya, sehingga dia dapat dengan mudah menghabisi Ibel 15 tanpa menggunakan seni bela diri baru. Namun, Si Tu Yufan tidak akan mengambil tindakan hanya untuk menghabisi monster. Dia akan menyerang monster di sekitarnya sesuka hatinya sambil memikirkan tentang pelatihan seni bela diri. Keterampilan seni bela diri yang diciptakan sendiri membuka jendela baginya dan membuatnya ingin berhenti. Dia telah menciptakan 5 keterampilan seni bela diri sendiri, tetapi dia tidak puas dengan ini. Saya ingin membuat 1 set seni bela diri, dan 5 jurus saja tidak cukup. Oleh karena itu, saya harus melanjutkan, membuat lebih banyak jurus, dan menghubungkan semua jurus itu bersama-sama. Keterampilan tinju dan menendang saya hampir selesai, dan keterampilan pedang saya hanya 1 gerakan. Saya akan terus menciptakan keterampilan pedang. 9 pedang Ibel 15 belum dirakit dan tidak dapat mengerahkan kekuatan terkuatnya, jadi dia benar-benar ingin menciptakan lebih banyak teknik pedang. Dia berlatih ilmu pedang segera setelah dia mulai belajar seni bela diri. Dia memiliki pemahaman terdalam tentang ilmu pedang, dan lebih mudah untuk menciptakan ilmu pedangnya sendiri. Ilmu pedang dapat mengandalkan pedang Long Chen, yang secara alami jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan teknik tinju dan telapak tangan. Meskipun tubuh Si Tu Yufan sangat kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan pedang Long Chen. Jika Anda menghadapi lawan yang sangat cocok, Anda mungkin bisa menang dengan mengandalkan pedang Long Chen. Selain itu, pedang Long Chen dapat mengerahkan kekuatan gajah naga sepenuhnya dan dibuat khusus untuk Si Tu Yufan. Jika tidak digunakan, itu akan membuang-buang sumber daya. Saat dia berpikir untuk menghadapi Ibel 15 itu, dia tanpa sadar menunjuk ke pedang dan mulai menggunakan keterampilan pedangnya.
Ilmu pedang yang dia lakukan berbeda dengan ilmu pedang yang dia latih sebelumnya. Tampaknya kacau dan tanpa struktur apapun. Belum lagi para informan itu, bahkan ahli alam Tianyuan seperti Hua Wu tidak tahu jenis seni bela diri apa yang dilakukan si Tu Yufan. Namun, mereka tahu betapa kuatnya si Tu Yufan, dan mereka tidak perlu berpikir dua kali untuk memahami bahwa ini adalah kreasi seni bela diri baru si Tu Yufan. Mata itu terutama terfokus pada si Tu Yufan. Mereka hanya merasa aneh saat melihatnya menyerang monster secara acak. Si Tu Yufan dengan cepat mengabdikan dirinya pada hal itu dan menutup telinga terhadap situasi di luar. Sesekali, dia menampilkan jurus-jurus yang luar biasa, menghabisi Ibel 15 dan Ibel 15 hingga mereka melolong seperti serigala. Begitu dia memasuki kondisi pikiran ini, segala jenis gerakan ada di ujung jarinya, dan dia tidak pernah mengulanginya. Namun tidak mudah untuk menciptakan ilmu pedang yang memuaskan. Si Tu Yufan bertarung tanpa lelah selama beberapa jam, namun hanya meraih keuntungan kecil. Dia menghabisi Ibel 15 yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan tidak punya waktu untuk mengumpulkan mayatnya. Setelah fajar, Hua Wu dan yang lainnya datang untuk membantu mengumpulkan semua mayat. Petugas pertama, ayo kembali dan istirahat. Oke, ayo kembali bersama. Si Tu Yufan mengangguk. Di penghujung malam, dia memiliki banyak jurus cerdas yang tersebar, dan butuh waktu untuk menyatukannya secara perlahan untuk membentuk jurus pedang baru. Kembali ke penginapan, si Tu Yufan segera masuk ke kamar. Ia mengatur formasi di dalam ruangan tersebut agar orang luar tidak dapat mengetahui situasi di dalam ruangan tersebut. Setelah memasuki formasi, si Tu Yufan langsung memasuki pagoda. Dia ingin memikirkan tentang seni bela diri baru di pagoda, yang dapat menghemat banyak waktu. Dia mulai mundur ke dalam pengasingan, perlahan-lahan menghapus gerakan-gerakan yang tiba-tiba datang padanya, mengekstrak esensinya, dan mengintegrasikannya ke dalam satu gerakan. Itu adalah hari di luar, dan 5 hari 5 malam telah berlalu di pagoda. Si Tu Yufan akhirnya mendapatkan bentuk jurus pedang barunya. Dia tidak terus mundur. Ketika dia keluar dari pagoda dan melihat bintang-bintang di langit, dia menjadi segar. Malam yang indah. Petugas pertama, kamu akhirnya keluar dari pengasingan, apakah kamu masih ingin keluar dan menghabisi Ibel 15? Hua Wu berkata dengan penuh semangat. Tentu saja, kumpulkan semua orang dan kita akan segera berangkat, kata si Tu Yufan dengan tenang. Ia juga perlu terus-menerus menggunakan jurus-jurus baru dan perubahan dalam proses berburu monster, untuk menyempurnakan jurus pedang dan membuat jurus pedang tersebut benar-benar terbentuk. Si Tu Yufan dan yang lainnya dengan cepat mencapai luar kota dan mulai menghabisi Ibel 15. Setan sangat aktif di malam hari, dan mereka semua berkumpul di kota Zuyun, seolah-olah mereka sedang berziarah ke kota Zuyun. Bagaimanapun, si Tu Yufan sedikit bingung, apa yang ada di kota Zuyun yang membuat para Ibel 15 tidak takut mati, dan datang satu demi satu di sekitar kota Zuyun. Dia tidak repot-repot memikirkannya, karena dia dengan cepat fokus mengasah kemampuan bela dirinya. Masih menggunakan pedang penunjuk, dia dapat melakukan gerakan berbeda sesuka hati, dengan perubahan tanpa akhir. Kadang-kadang, gerakan cemerlang akan dilakukan dalam sekejap inspirasi. Yang diinginkan si Tu Yufan adalah efek ini. Dia menghabisi Ibel 15 sepuasnya dan membenamkan dirinya sepenuhnya di dalamnya. Waktu pelatihan berlalu paling cepat. Si Tu Yufan tidak merasakan berlalunya waktu, dan segera menjadi cerah. Hua Wu dan yang lainnya datang untuk membantu mengumpulkan tubuh Ibel 15 itu, dan si Tu Yufan berhenti berlatih. Petugas pertama, trikmu hari ini semakin aneh. Trik macam apa itu? Chu Yun mau tidak mau bertanya. Si Tu Yufan tersenyum dan berkata masih dalam tahap eksplorasi. Saya belum tahu kapan akan dibuat. Petugas pertama, Anda pasti jenius paling tercerahkan yang pernah saya lihat. Di usia Anda, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa menciptakan seni bela diri sendiri, kata Chen Hong. Si Tu Yufan berkata dengan rendah hati itu belum pernah terjadi sebelumnya, tapi bukan berarti tidak akan terjadi di masa depan. Selama kamu mau, kamu juga bisa menciptakan seni bela diri sendiri. Hua Wu berkata Tuan, jika menyangkut seni bela diri yang diciptakan sendiri, kami bahkan tidak berani memikirkannya sebelumnya. Apakah Anda punya rahasia? Tidak ada rahasia. Saya hanya perlu membaca lebih banyak buku rahasia seni bela diri, belajar dari orang lain yang terbaik, dan kemudian menciptakan teknik seni bela diri yang paling cocok berdasarkan kekuatan saya sendiri. Hua Wu menghela nafas Tuan, Anda membuatnya sederhana, tetapi bakat kami terbatas, jadi lebih baik menemukan seni bela diri yang cocok untuk kami dan belajar dengan giat. Jika tidak, kami akan membuang terlalu banyak waktu pada seni bela diri yang kami ciptakan sendiri dan menunda rencana kami, budidaya. Bukankah itu karena kerugian besar? Faktanya, tidak mudah untuk mempelajari kekuatan banyak seni bela diri. Bahkan jika Anda diberi banyak rahasia seni bela diri, dan kemudian Anda dapat memahami semuanya, itu akan membutuhkan waktu yang lama, banyak waktu. Daripada mempelajari banyak ilmu bela diri,
Cit, lebih baik konsentrasi berlatih ilmu bela diri, agar kekuatannya bisa ditingkatkan lebih cepat. Situ Yufan mengangguk. Pertama-tama, kapan kita bisa mempelajari seni bela diri di antara 72 keterampilan unik kuil Shaolin? Tanya seorang pria kuat di alam Yuan Bumi. Situ Yufan berkata jangan khawatir tentang masalah ini. Kuil Shaolin belum membangun gerbang gunung, dan tidak ada cara untuk membuka paviliun sutra. Jika saatnya tiba, siapapun yang telah berkontribusi pada kuil Shaolin dapat pilihlah keterampilan unik untuk dipraktikkan. Sebenarnya jangan terburu-buru untuk berlatih akrobat kuil Shaolin. Prioritas utama adalah meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Semakin tinggi tingkat kultivasi Anda, semakin lama masa hidup Anda, dan Anda akan memiliki lebih banyak waktu untuk belajar dan mempelajari seni bela diri, keterampilan. Kata Hua Wu. Situ Yufan mengangguk dan berkata Hua Wu benar. Selain itu, setiap aksi di kuil Shaolin harus diselesaikan dengan metode Buddhis yang sesuai. Apapun aksi yang ingin Anda pelajari, Anda dapat mempelajari metode Buddhis yang sesuai terlebih dahulu, agar tidak tersesat-tersesat. Oke, kami pasti akan mempelajari agama Buddha jika kami punya waktu. Saya sibuk menghabisi setan akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk belajar agama Buddha. Sebaiknya saya menunggu sebentar. Situ Yufan tersenyum dan berkata setiap orang membuat pengaturannya sendiri, jangan terburu-buru. Mereka berbicara dan tertawa dan segera kembali ke penginapan. Situ Yufan masuk ke pagoda untuk mempelajari seni bela diri baru seperti kemarin. Situ Yufan memulai kehidupan pelatihan yang teratur dan intens. Lebih dari sebulan berlalu dalam sekejap mata, dan teknik barunya akhirnya terbentuk. Kali ini pergerakannya jauh lebih kompleks, selalu berubah, dan hampir mencakup semua hal. Dragon Elephant Escape Slash sederhana dan lugas, menang dengan kecepatannya yang aneh. Seni bela diri baru disebut Naga Gajah Shenluo. Ini jelas merupakan kumpulan jurus ilmu pedang, baik menyerang maupun bertahan, dan satu gerakan dapat diubah menjadi ribuan jurus. Jika Dragon Elephant Escape Slash adalah tentang mereduksi kompleksitas menjadi kesederhanaan, maka Dragon Elephant Shenluo sangatlah kompleks dan selalu berubah. Namun, kedua jurus pedang tersebut tidak mudah dipelajari. Bahkan jika Situ Yufan dengan murah hati mengajarinya, akan sulit bagi siapapun untuk berhasil mempraktikannya. Ini adalah keterampilan bela diri yang dia buat khusus untuk dirinya sendiri. Kebugaran fisik kebanyakan orang tidak dapat dibandingkan dengan miliknya, dan mereka secara alami tidak dapat berlatih jurus pedang. Setelah berhasil berlatih Naga Gajah Shenluo, Situ Yufan sudah tidak mempunyai ide lagi tentang ilmu pedang, setidaknya ia tidak mau repot-repot menciptakan ilmu pedang baru. Setelah Anda mendapatkan inspirasi, yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkan Naga Gajah Shenluo. Perisai ilahi Gajah Naga, tinju ilahi Gajah Naga, telapak ilahi Gajah Naga, pedang jari 9 yang, tebasan pelarian Gajah Naga, Shenluo Gajah Naga, totalnya ada 6 seni bela diri. Aku ingin tahu kapan mereka akan diintegrasikan ke dalam satu set bela diri seni. Situ Yufan menghela nafas. Sebenarnya dia sudah sangat baik, namun dia tidak mudah puas karena belajar yang tiada habisnya. Ia memiliki 6 jurus seni bela diri, jurus pertama adalah jurus bertahan, jurus kedua dan ketiga merupakan jurus pertarungan jarak dekat, dan jurus keempat, kelima, dan keenam semuanya merupakan keterampilan pedang. Jurus keempat bahkan lebih aneh lagi. Bisa dihitung sebagai teknik pedang atau teknik jari. Tidak mudah untuk mengintegrasikan gerakan-gerakan yang tampaknya berantakan ke dalam seperangkat seni bela diri. Misalnya, di antara 72 aksi di kuil Shaolin, keterampilan telapak vajra, jari bunga, dan cakar naga yang kuat semuanya dipraktikkan secara terpisah. Situ Yufan tidak punya banyak trik, tapi sudah mencakup beberapa aspek. Sulit untuk diintegrasikan ke dalam seperangkat seni bela diri, di luar imajinasinya, jadi dia menghela nafas. Seni bela diri Situ Yufan yang baru diciptakan sepenuhnya independen. Setiap gerakan memiliki kombinasi gerakan dan gerakan yang unik, meskipun semuanya didasarkan pada kekuatan naga dan gajah, metode gerakannya juga sangat berbeda-berbeda. Metode transportasi energi yang berbeda. Memang sulit untuk menggabungkan jurus-jurus seperti itu menjadi satu. Namun, Situ Yufan tidak terburu-buru dan bersiap untuk membiarkan alam mengambil jalannya dan perlahan-lahan mengembangkan seperangkat seni bela diri. Di masa lalu, seringkali dibutuhkan kerja keras selama beberapa generasi bagi orang-orang tersebut untuk menciptakan sebuah seni bela diri. Situ Yufan telah menciptakan 6 seni bela diri yang kuat dalam waktu yang singkat dengan usahanya sendiri. Ini sudah sangat langka. Di bulan ini, Situ Yufan dan yang lainnya belum mampu merekrut orang-orang kuat, namun banyak kultivator lepas yang kuat telah bergabung dengan mereka. Sebanyak 247 orang tambahan ditambahkan ke kuil Shaolin, termasuk 52 orang yang kuat di alam Yuan Bumi. 4 sekte besar abadi belum mengambil tindakan. Mereka juga menghabisi Ibel 15 di sekitar kota Zuyun, tetapi mereka memiliki lebih sedikit waktu untuk keluar dan menghabisi Ibel 15. Selama lebih dari sebulan,
monster yang tak terhitung jumlahnya terbunuh di sekitar kota Zuyun, tetapi masih banyak monster yang langsung menuju kota Zuyun. Sebagian besar dari ratusan kota di 3 prefektur di wilayah barat bebas dari setan. Setan yang tersebar tidak lagi menimbulkan ancaman bagi manusia. Jumlah Ibel 15 di kota Zuyun masih tidak berkurang, yang telah menarik perhatian banyak orang dan menarik banyak orang berkuasa. Kota Zuyun menjadi semakin hidup, dan semakin banyak kekuatan yang tertarik pada pagoda. Setiap kali Situ Yufan dan yang lainnya keluar untuk menghabisi Ibel 15, sebuah tim besar mengikuti mereka. Mereka tidak memperhatikan dan membiarkan mata-mata itu mengikuti. Pada hari ini, situasi tiba-tiba berubah, langit tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah akan runtuh, dan suasana sangat menyedihkan. Sebagian besar pembudidaya sedang beristirahat di kota Zuyun. Mereka merasa tidak nyaman dan keluar satu demi satu. Ketika mereka melihat awan gelap di langit, banyak orang mulai berbicara. Apa yang terjadi? Apakah akan turun hujan lebat? Ada hal aneh yang terjadi di langit, aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Situ Yufan juga punya firasat buruk dan memanggil semua orang ke sisinya. Petugas pertama, apa yang terjadi? Situ Yufan menggelengkan kepalanya. Kita belum tahu. Mari kita lihat situasinya dulu. Saya selalu merasa sesuatu yang besar akan terjadi di kota Zuyun. Saya khawatir itu ada hubungannya dengan Ibel 15 yang telah mengepung kota. Tuan, apakah ada Ibel 15 kuat yang akan segera lahir? Kata Chen Hong. Bukan tidak mungkin. Pokoknya, jangan menjauh terlalu jauh dariku. Jika terlalu berbahaya, kamu bisa bersembunyi di pagoda dan menyelamatkan nyawamu dulu, kata Situ Yufan dengan serius. Melihat betapa gugupnya Situ Yufan, semua orang menjadi berhati-hati. Setelah langit berubah drastis, kilat dan guntur segera terjadi. Petir tebal menyambar area pusat kota Zuyun, dan rumah-rumah di area tengah segera terbakar. Petir semakin padat dan tebal, dan momentumnya sangat mencengangkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak orang bertanya. Petugas pertama, menurut Anda apa yang terjadi? Situ Yufan merenung sejenak, wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata, saya merasa ada makhluk yang sangat kuat yang sedang melewati kesengsaraan dan dapat menyebabkan kesengsaraan guntur. Kultivasinya terlalu kuat. Bahkan jika Anda menerobos ke alam Tianyuan, Anda hanya perlu melalui kesengsaraan Ibel 15 batiniah, tetapi bukan kesengsaraan guntur. Jelas sekali, keberadaan kuat yang tersembunyi di kota Zuyun seharusnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi, dan dia menerobos alam besar. Beberapa tokoh senior dengan tingkat kultivasi tinggi melihat petunjuk tersebut, dan ekspresi mereka menjadi semakin jelek. Di antara 4 sekte besar abadi, ada banyak orang berpengalaman dan berkuasa dari generasi tua. Ekspresi Tuo Bazan berubah beberapa kali, dan dia berseru, benarkah? Seseorang sedang mengalami kesengsaraan guntur. Tingkat kultivasi puncak alam Tianyuan menerobos ke alam Shen Yuan, dan puncak alam Shen Yuan yang kuat menerobos ke menghancurkan alam kekosongan, mereka semua akan selamat dari kesengsaraan guntur. Baik itu pembangkit tenaga listrik alam puncak Tianyuan atau pembangkit tenaga listrik alam puncak Shen Yuan, mereka terlalu mengancam kita. Melihat awan gelap di langit, jika perkiraanku benar, orang yang sedang mengalami kesengsaraan adalah Ibel 15 yang kuat seperti Ibel 15. Ketika dia berhasil mengatasi kesengsaraan, kita mungkin dalam bahaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita segera meninggalkan kota Zuyun? Xuan Jue berkata, kita belum bisa melarikan diri. Pelarian akan mempengaruhi reputasi 4 sekte utama abadi kita. Selain itu, bahaya dan peluang hidup berdampingan. Jika kita bisa menggunakan Ibel 15 ini, kita mungkin bisa menghabisi orang dengan pisau pinjaman dan singkirkan Situ Yufan dan lainnya. Lumayan, ini memang kesempatan bagus. Kuharap aku bisa melenyapkan Situ Yufan dan kelompoknya dalam satu gerakan. Xuan Ye menghela nafas, sayang sekali Yang Yi dan yang lainnya tidak muncul, jadi mereka tidak bisa menangkap semuanya sekaligus. Kita tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini. Mari kita lindungi diri kita sendiri terlebih dahulu, lalu kita akan memikirkan cara untuk menghabisi orang dengan pisau pinjaman. Pertama-tama, kota Zuyun tidak aman. Haruskah kita pergi? Situ Yufan menggelengkan kepalanya. Tidak, Kunlun tertarik pada kita. Kita tidak bisa pergi saat ini. Jika kita pergi, banyak orang kuat dari kekuatan berbeda pasti akan pergi bersama kita, dan kota Zuyun akan semakin kosong. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya akan segera menghubungi Sister Ling untuk melihat apakah dia dapat menghubungi Senior Si Jue. Jika Senior Si Jue bisa datang, tidak peduli seberapa kuat keberadaannya, dia tidak akan bisa merajalela. Dia segera menghubungi Situ Ling melalui metode khusus dan menceritakan segalanya tentang kota Zuyun. Saudaraku, jangan khawatir, saya akan segera memberitahu Senior Si Jue. Situ Ling selesai berbicara dan menutup telepon. Situ Yufan menghela napas, saya harap Senior Si Jue dapat tiba tepat waktu. Tuan, apakah kami ingin melakukan sesuatu? Tanya Cu Yun.
Situ Yufan menghela nafas. Kesengsaraan guntur terlalu kuat, kita tidak bisa melakukan intervensi sama sekali. Jika kesengsaraan guntur tidak bisa menghadapi monster di kota Zuyun, kita akan mendapat masalah besar kali ini. Hua Wu berkata kesengsaraan guntur ini terlalu dahsyat. Jika kesengsaraan guntur sebesar itu menimpaku, aku pasti tidak akan mampu menahan beberapa sambaran petir. Hei, kenapa aku tidak memikirkannya? Seru Situ Yufan. Tuan, apa yang Anda pikirkan? Hua Wu bertanya. Situ Yufan tersenyum dan berkata mungkin ada cara menggunakan kesengsaraan guntur untuk menghancurkan Ibel 15 yang kuat di kota Zuyun. Kita harus mencobanya untuk mengetahuinya. Dia pernah membaca di buku klasik bahwa untuk mengatasi kesengsaraan guntur, orang lain tidak dapat membantu. Jika tidak, kesengsaraan guntur akan menjadi lebih ganas dan kemungkinan kegagalan akan sangat meningkat. Tuan, apa yang dapat Anda lakukan? Hua Wu bertanya. Saya akan menerima kesengsaraan guntur. Kesengsaraan guntur akan menjadi lebih kuat karena saya bergabung. Mungkin kesengsaraan guntur akan mampu menghabisi keberadaan menakutkan itu, kata Situ Yufan. Petugas pertama, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda tidak takut mati disambar petir? Seru Chen Hong. Situ Yufan tersenyum dan berkata saya baru saja menerima beberapa sambaran petir di tepi terluar kesengsaraan guntur, tidak ada yang bisa dilakukan terhadap saya. Tepat pada waktunya, saya ingin mempertajam tubuh saya agar lebih kuat dan sempurna. Petugas pertama, Anda harus berhati-hati, karena orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi pasti mengawasi dari kegelapan. Hua Wu mengingatkan. Jangan khawatir, Situ Yufan sangat percaya diri. Tidak, sebaiknya kita mengikutinya. Kita tidak boleh terlalu jauh dari pemimpinnya. Jika pemimpinnya terluka, kita bisa melindungi pemimpinnya. Melihat Situ Yufan pergi, saran Hua Wu. Oke, semua orang setuju dengan suara bulat. Mereka mengikuti Situ Yufan dan segera sampai di kawasan pusat kota Zuyun. Situ Yufan secara alami menemukan Hua Wu dan yang lainnya, berjalan ke arah mereka dan berkata, mengapa kamu mengikuti kami? Cepat kembali. Petugas pertama, kami ingin memastikan keselamatan Anda, kami tidak akan pergi. Iya, jika kami bahkan tidak bisa melindungi keamanan kursi pertama, bukankah kami akan menyesal atas kebaikan Anda kepada kami? Melihat sikap tegas semua orang, Situ Yufan berkata, oke, menjauhlah dan jangan biarkan orang lain mendekati saya. Iya, kursi pertama. Hua Wu dan yang lainnya mundur sedikit dan membentuk formasi ketat untuk menunggu. Situ Yufan tidak terburu-buru memasuki area di mana petir berkobar. Ia memeriksa dengan cermat lalu menilai lokasi petir berdasarkan arahnya. Situ Yufan tidak tahu seberapa kuat petir itu, jadi dia hanya menangkap satu sambaran petir. Saat petir tebal menyambar tubuh Situ Yufan, ia hanya merasakan mati rasa di sekujur tubuhnya. Ia tidak merasakan sakit saat itu, tubuhnya hampir terbakar dan ia merasakan sakit yang luar biasa. Situ Yufan segera mengaktifkan Dragon Elephant King Kong. Karena Dragon Elephant Cyclone yang ada di tubuhnya berubah menjadi kekuatan Dragon Elephant, maka Dragon Elephant King Kong miliknya pun terlepas sehingga membuat tubuhnya semakin bertenaga. Dragon Elephant King Kong mulai beroperasi, dengan cepat memperbaiki tubuh yang rusak, dan pada saat yang sama menyerap kekuatan petir yang mengalir di sekitar tubuh, terus-menerus melemahkan tubuh. Situ Yufan menerima serangan kilat pertama dan suasana hatinya sangat baik. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa awan hitam lebih tebal dan petir yang baru menyambar lebih kuat dan tebal. Rencananya berhasil, karena intervensinya, Lei Jie menjadi lebih kuat. Sejumlah besar petir terus turun, menjadi semakin ganas. Situ Yufan mau tidak mau mundur beberapa langkah, lalu mendesak Raja Gajah Naga Kong untuk terus menangkap petir tersebut. Dia tidak berani gegabah, dia akan menangkap sambaran petir setiap saat dan kemudian segera menjauh dari jangkauan serangan petir tersebut. Kilatan petir dapat melemahkan tubuhnya, membuat tubuhnya lebih kuat. Sudah sekian lama ia belum menemukan kekuatan untuk meredam tubuhnya, kecuali kekuatan naga dan gajah yang mengalami peningkatan tertentu di tubuhnya, ia belum menjadi lebih kuat dalam waktu yang lama. Pertemuan dengan kesengsaraan guntur ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi Situ Yufan. Ketika ada peluang, Situ Yufan pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Kebanyakan orang pasti akan menghindari kesengsaraan guntur, tetapi dia menggunakan kesengsaraan guntur untuk melemahkan tubuhnya, yang sungguh mengejutkan. Banyak orang yang tercengang saat melihat Situ Yufan mengalami bencana petir. Tuo Bazan berkata Situ Yufan memang luar biasa. Dia benar-benar menggunakan kesusahan guntur untuk meredam tubuhnya. Pantas saja dia jauh lebih kuat dari anak muda biasa. Jika kita tidak menyingkirkan anak ini, cepat atau lambat 4 sekte utama kita yang abadi akan terancam, kata Huo Yan. Bahkan Xuan Ye dan Song Ke harus mengagumi Situ Yufan. Dengan kultivasi mereka, mereka tidak berani menanggung baptisan guntur. Situ Yufan hanyalah orang gila. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Tuo Bazan berkata dengan suara yang dalam bergantung pada situasinya,
Itu pasti Iber 15 yang kuat yang mencoba mengatasi kesengsaraan. Kemampuan Si Tu Yufan untuk menahan kesengsaraan Guntur dapat membuat kesengsaraan Guntur lebih kuat, dan mungkin itu dapat membuat Iber 15 yang kuat itu gagal untuk mengatasi kesengsaraan. Dia berhenti dan menghela nafas. Hei. Jika Iber 15 berhasil mengatasi kesengsaraan, saya khawatir akan ada bencana di kota Zuyun, dan kita tidak akan bisa menghindarinya. 470.